Saudara-saudariku, berjumpa kembali dalam tayangan Aqsa Al-Quran Sunnah Solution. Saat ini kita sudah masuki hari ke-19, pembuka hari ke-19 di bulan Sya'ban 1442 Hijrah, bertepatan dengan masuk ke malam Jumat. Semoga malam hari ini kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berikan petunjuk untuk memperbaiki alur kehidupan kita sehingga bisa lebih baik, lebih mulia dibandingkan waktu-waktu yang telah Allah berikan di masa-masa lalu, dan mudah-mudahan semua itu menyampaikan kita pada titian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, alhamdulillah berjumpa kembali dalam kajian Aqsa untuk topik mengaji Al-Qur'an. Kita bagi spesial untuk bulan ini ada beberapa pembahasan. Ya, pekan lalu kita sudah bertanya jawab dari apa yang teman-teman sampaikan kepada kami. Biasanya ada lewat 3 sisi ya. Ada yang langsung saat kita mau live, kemudian teman-teman sampaikan apa yang menjadi topik pembicaraan kita, lalu di-print oleh teman-teman admin, dibacakan, kita bahas. Yang kedua, terkadang dari keterbatasan waktu kami jawab di sela-sela yang bisa kami tampilkan lalu direkam dan disampaikan kembali. Atau juga ada yang via email, terkadang saya juga mengambil beberapa kesempatan waktu untuk membaca kemudian merespon. Dan biasanya kalau ada yang merespon langsung dengan jawaban yang saya berikan di bawahnya tanda pagar dan saya tuliskan UAH untuk menunjukkan bahwa jawaban itu langsung dari saya, dan saya mengetik, ya saya baca, saya ketik, dan saya kirimkan kembali. Semoga dengan itu setidaknya bisa memberikan satu gambaran dan juga melengkapi hal-hal yang tidak bisa, mohon izin dengan keterbatasan yang saya miliki, tidak bisa sepenuhnya dijawab dalam sesi-sesi yang mempertemukan kita secara langsung. Kemudian ada periode kita membahas keutamaan bulan Sya'ban, khususnya terkait dengan Ramadan. Alhamdulillah telah 1 kali kajian kita sampaikan, dan insya Allah di pekan berikutnya kita akan kembali membahas pokok yang paling inti tentang kurikulum Ramadan. Karena pekan depan akan menjadi pekan penutup di bulan Sya'ban ya, dalam sesi kajian kita. Jadi pekan depan sudah tanggal 26 ya Sya'ban, tinggal hitungan hari kita masuki bulan Ramadan. Kalau Masehinya ya sudah tanggal 8 ya, 8 April kurang lebih sudah masuk kisaran 4 hari ke depannya kita akan mendapati bulan Ramadan. Karena itu kita akan persiapan merumuskan kurikulum-kurikulum apa yang disampaikan dan diisyaratkan oleh Rasulullah SAW untuk kita siapkan menjelang bulan Ramadan, sehingga ada optimalisasi amal saat kita masuk kepada bulan Ramadan. Karena itu pada kesempatan kali ini kita kembali akan mengisi topik kita dengan mengaji Al-Quran, kajian rutin kita. Mudah-mudahan dengan itu memberikan satu petunjuk kebaikan pada kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang mengiringi aktivitas-aktivitas harian kita. Sebelumnya kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala seperti biasa, semoga Allah memberikan kekuatan pada saudara-saudari kita yang sampai dengan detik ini menjadi hamba Allah namun belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tergerak jiwanya, dikuatkan hatinya untuk mau kemudian membimbing lisannya bersyahadat sebelum wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pelaku maksiat mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan ia berkenan dengan lapang hati mengambil petunjuk itu untuk bertobat, memperbaiki jalan hidupnya sehingga bisa melakukan aktivitas lebih baik dibandingkan hari-hari kelam yang pernah dilalui. Pun demikian dengan kita, semoga kita diikutkan kepada orang-orang yang terbaik di antara hamba-hamba Allah yang pernah beraktivitas di bumi, dan dengan itu semoga kehidupan kita menjadi lebih baik, hayatan thayyibah, dan wafat kita pun ditutup dengan keadaan yang baik, husnul khatimah, dan mudah-mudahan dengan itu semua rahmat Allah dicurahkan kepada kita semua. Di antara rahmat yang Allah berikan kepada kita, Masya Allah, terdapat gambaran luasnya di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran akan memberikan pancaran-pancaran kemuliaan, kebaikan yang berwujud rahmat, yang berwujud berkah, dan semuanya teman-teman sekalian terframekan, terbingkai dalam satu diksi yang disebut langsung oleh Al-Quran dengan nama Hudan. Karena itu ketika Al-Quran diturunkan di bulan yang sangat mulia, karena kemuliaan Al-Quran, Allah tidak berkenan menurunkan kecuali di waktu yang sangat mulia, di harinya mulia, di malamnya mulia, Rasul yang menerima yang paling mulia, malaikat yang ditugaskan juga menjadi mulia, semua mulia dengan keberkahan Al-Quran. Yang ditugaskan malaikat Jibril naik status ketika membawa wahyu Al-Quran, naik status menjadi Sayyidul Malaikah, pemimpin para malaikat, Ruhul Amin. Ya, kemudian yang menerima Rasulullah SAW, Sayyidina Muhammad SAW, maka ketika mendapati Al-Quran, beliau Masya Allah menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, Khatimul Anbiya, para penutup yang paling istimewa. Kemudian waktunya, ya malam Jumat, ya teman-teman sekalian, di hari Jumat, harinya mulia. Ya, Jumat harinya mulia, Sayyidul Ayyam, ya penghulu para hari. Kemudian malamnya Al-Qadar, ya bahkan diberikan satu keistimewaan spesifik dengan turunnya surah Al-Qadar. Orang yang bertepatan ibadah dengan malam tersebut, maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala lebih daripada 1000 bulan. Ya wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr, lebih daripada 1000 bulan, Masya Allah, gitu kan. Kemudian tempat turunnya Al-Quran di Mekah menjadi diberkahi, Mekah Mukarramah, termulia.
Kemudian Yathrib, ya ketika Nabi hijrah ke Yathrib, Yathrib berubah dengan cahaya keberkahan Al-Quran jadi Al-Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah, semua. Ya, dan semua itu keistimewaan-keistimewaan tadi lebih menunjukkan keagungan Al-Quran yang membawa pesan-pesan yang sangat luar biasa, yang kemudian digambarkan oleh Al-Quran dengan bahasa yang sangat singkat, padat, namun memiliki makna yang sangat dalam, yaitu hudan. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Di bulan Ramadan, dipilih Ramadan ketika turun Al-Quran, maka Ramadan jadi mulia. Ya, di bulan Ramadan yang kalian puasa itu, diturunkanlah Al-Quran. Yang dengan turunnya Al-Quran ini, tujuan utamanya kata Allah, hudal linnas. Ya, Quran, seluruh firman Allah, kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Rasulnya untuk disampaikan pada umatnya, berisi pedoman kehidupan, petunjuk-petunjuk kehidupan. Nah, apa pentingnya kemudian kita mengaji hudan ini? Apa pentingnya kita belajar tentang petunjuk-petunjuk kehidupan ini, teman-teman sekalian? Nah, di antara sekian banyak manfaat-manfaat yang terkristalisasikan pada fungsinya memberikan kemudahan dalam hidup kita. Jadi nggak mungkin kita bisa mengerjakan sesuatu dengan mudah kalau nggak ada petunjuk. Ya, Anda kalau nggak ada petunjuk yang menggunakan handphone, mustahil bisa menggunakan handphone dengan baik. Ya, demikian alat-alat elektronik yang lain. Anda ingin menuju ke satu tempat, kalau nggak ada petunjuk yang bisa tersesat. Ya. Anda ingin melakukan aktivitas apapun dalam kehidupan, bahkan dalam pekerjaan. Anda di kantor ada petunjuknya, ada aturannya, ada tertibnya. Sebagai warga negara ada petunjuknya, ya, ada tertibnya dan sebagainya. Nah, kalau dalam urusan dunia saja, sebagai manusia, ya, berinteraksi dalam kehidupan, kita punya petunjuk, maka sebagai hamba Allah, ya, dengan tingkat yang lebih tinggi lagi, pasti Allah nggak akan membiarkan kita hidup tanpa petunjuk. Yang dengan petunjuk itu, Allah berikan perkenan nanti kemudahan. Jadi hudan itu kalau didapatkan, apa yang kita dapatkan dari situ feedbacknya adalah, pertama kali Allah katakan, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Maka kehidupan yang dijalani dengan petunjuk-petunjuk itu akan diliputkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, ketentraman, la khauf, tidak ada kegelisahan. Jadi ketenangan itu penting, teman-teman sekalian. Orang yang tenang itu cenderung melahirkan banyak hal kebaikan. Pikiran yang tenang, banyak ide-ide yang keluar. Pekerjaan yang tenang melahirkan hasil yang sangat luar biasa. Ketenangan itu sangat penting. Ya, wala yahzan wala hum yahzanun, dan mereka pun selalu senang, tenang dan senang. Jadi mengerjakan sesuatu dengan gembira, dengan nyaman, kan itu melahirkan satu kenikmatan yang sangat luar biasa. Itu baru pembuka. Belum nanti keberkahan-keberkahan lain, kemuliaan-kemuliaan lain, kebaikan-kebaikan lain yang dikumpulkan dalam satu sabda Rasulullah SAW, dihimpun kemudian oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam salah kitabnya. Ya, beliau punya kitab Sahih, ya, Sahih Al-Bukhari yang pernah kita banyak uraikan itu. Nanti beliau khususkan namanya kitab Fadailul Quran. Ya, menghimpun tentang keutamaan Al-Quran. Ya, tentang keutamaan Al-Quran. Di nomor hadis 5027 dari urutan kitab ini, ya, dari awal sampai dengan ke kitab Fadailul Quran ini, hadisnya dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Jadi Al-Imam Al-Bukhari itu nggak pernah berjumpa dengan Rasulullah karena masanya berbeda. Tapi dalam ilmu hadis nanti ada transmisi riwayat. Jadi diurut sampai ketemu ke Nabi, dan ini hanya dalam Islam. Ya, untuk menunjukkan otentisitas, kebenaran gitu kan. Keilmuan dalam Islam itu sangat dihormati, apalagi bila menjadi referensi dalam keagamaan. Nggak boleh sembarangan. Ya, jadi mesti ada urutan sanad namanya. Jadi apakah benar dipastikan bersumber dari Nabi, kemudian bagaimana kita memastikan kebenarannya, orangnya siapa. Kalaupun bermasalah sekecil apapun itu bisa mendapatkan penurunan status, bahkan penolakan. Di Al-Imam Al-Bukhari masanya berbeda dengan Rasulullah SAW, tapi diurut sampai kemudian tersambung informasinya ke Nabi. Al-Imam Al-Bukhari menerima dari Hajjaj bin Minhal, Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah, Syu'bah menerima dari Al-Qamah bin Marfad, Al-Qamah bin Marfad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah, Sa'id bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami, Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Hadatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Ya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik di antara Anda. Ya kan? Ini dibuka dengan kalimat yang menggunakan kata khair. Kalimat-kalimat mulia, kalimat-kalimat kebaikan. Ya, lalu disusulkan oleh Nabi SAW dengan penjelasan yang sangat indah. Khairukum, jika ada orang baik, maka yang terbaik di antara yang baik itu, yang termulia, yang paling istimewa di antara kalian, kata Nabi, man ta'allamal Qur'ana. Siapapun yang mau belajar Al-Quran. Ya, man di sini ini isim mausul, ya, konjungsi, tapi menunjuk kepada personal tanpa batas. Jadi setiap personal kita, baik lelaki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, tanpa batasan. Kalau pribadi dia secara personal, jadi ini ajakan oleh Nabi SAW, diberikan kepada tawaran secara personal kepada siapapun. Ya, terlebih kepada insan beriman, ya, yang yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian bersyahadat dengan lisannya, dimantapkan pada jiwanya. Kata Nabi, siapapun mereka, tanpa kecuali, ajakan personal Nabi. Bayangkan kalau Anda mendapatkan undangan secara personal, bukankah harusnya bahagia?
Ada undangan sifatnya umum nih. Ya, besok siapapun yang ada kesempatan waktu luangnya silahkan, misalnya saya undang di masjid misalnya kan, Masjid Al-Ihsan misalkan, silahkan kami undang, atau di Quantum Akhir Institute, di kantor kami, misal umum gitu kan. Baik, tapi ketika saya katakan ya diundang secara personal, Anda di WA khusus, di telepon khusus, disampaikan khusus, bukankah perasaannya akan sangat berbeda? Ya kan? Kegembiraannya tak terlukiskan kan? Ini yang mengajak, mengundang, menyampaikan Rasulullah secara personal kepada Anda, kepada saya, kepada kita. Ya itu secara personal dikatakan. Kalau Anda pengen jadi orang baik, pengen jadi orang mulia, kata Nabi, maka diantara kuncinya adalah ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Engkau belajar dengan sungguh-sungguh, karena ta itu menunjukkan kesungguhan. Ya, di ilmu saraf itu salah satunya, kalau wazan menggunakan ta, di antara hikmahnya, di antara maknanya menunjuk pada proses kesungguhan. Ya, kalau di ujungnya sebelum akhir itu ada tasydid, maka menunjukkan pekerjaan dimaksud itu tidak mudah. Kadang ada tantangannya, kadang ada likunya, kadang menguji kesabaran kita, kadang meningkatkan kekuatan kita. Ya, sama kayak kita belajar agama dengan kata tafaqquh. Tafaqqah ya tafaqqah. Quran surah ke-9 misalnya, At-Taubah ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyattafaqahu. Tafaqqah, ya kan? Nah, ini Quran pun demikian. Itu menggunakan ta di depannya, kemudian sebelum akhirnya ada tasydid. Ta'allama, ta'allama, ta di depan dari kata alima ya'lamu, 'allama yu'allimu, ta'allama yata'allamu. Ya kan? Man ta'allamal Qur'ana, yaitu orang-orang yang mau serius, sungguh-sungguh belajar Al-Qur'an, ya kan? Walaupun dalam proses belajar itu mungkin ada likunya, baru belajar baca, baru a'udzu, sudah dibetulkan du gitu kan. Nah, itu sabar, gitu ya. Sabar, nanti sabar dalam bermutalaah, mengkaji maknanya, ya, sabar dalam mengikuti kajiannya, sabar dalam meringkas, sabar dalam mengamalkan. Nanti dari buah kesabaran itu ada sesuatu keindahan. Ya, bukankah ketika seorang ibu misalnya tengah mengandung, bagaimana kan proses sulitnya dijalani, ya kan? Sabar, ya, dengan segala keadaan, dengan letihnya, dengan macam-macam. Tapi ketika lahir, bukankah hilang itu semua? Ya, begitu melihat bayinya itu, Masya Allah gitu, seakan-akan itu 9 bulan itu hilang seketika. Itu keindahannya tak terlukiskan. Demikianlah. Ya, bagaimana Allah tampilkan kepada kita gambaran-gambaran singkat dalam kehidupan, dan ketika didapatkan indah. Sama dengan Anda bekerja kan, capek, lelah, begini. Tapi kalau dapat gaji kan lupa semua capeknya. Kan? Begitu dapat gajinya, semua capeknya lupa. Itulah kehidupan. Ya. Kalau nggak mau capek, ya meninggal. Selesai. Setelah itu dapatkan bagian dari pekerjaan kita, dan di akhirat sudah nggak ada ibadah lagi, nggak ada pekerjaan lagi, cuma balasan semuanya. Balasan, balasan, balasan. Karena itu mumpung ada kesempatan, nggak apa-apa. Capek sedikit. Tarkabunna tabaqan an tabaq, ya. Kamu akan lewati etapa-etapa kehidupan yang penuh dengan liku dan ujian. Tapi di situ ada keindahan. Ya sama, belajar Al-Quran, ya butuh kita fokus, butuh kesabaran dan sebagainya. Kemudian setelah kita berhasil mendapati maknanya, paham, wa'allamah, kita ajarkan itu. Ya, baik yang misalnya belajar bacaannya, belajar hukumnya, paham, amalkan. Nah, saat ada pengamalan itu ada keindahan terasakan. Ya, yang mengkaji maknanya amalkan, ya belajar ayat bisnis, praktekkan di bisnis, belajar ayat ilmu, praktekkan di ilmu, demikian seterusnya. Ya, kemudian menghafal juga penuh dengan kesabaran. Begitu Anda dapatkan 30 juznya, Allahu Akbar, ketenangan, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan tak terlukiskan. Seakan-akan kita mendapatkan satu benaman dalam jiwa kita yang diliputi oleh semua nilai-nilai kebaikan. Nah, itu tak terasakan indahnya. Kan? Nah, itulah teman-teman sekalian. Dan puncaknya adalah, kata Nabi, ketika kita sudah melekat nilai-nilai Quran dalam jiwa kita, sudah mendekat kepada Al-Quran, maka Al-Quran itu akan membimbing kita pada seluruh nilai-nilai kebaikan. Itu poinnya. Jadi ini selalu saya berikan parameter ya, kalau kita ngaji dengan para ahli Al-Quran, dalam konteks misalnya yang penghafalkah, pembacakah, atau belajar tafsirkah, selalu garis ini ditekankan. Ya, karena fungsi pertama Al-Quran pada kehidupan kita, di luar konteks memberikan bimbingan-bimbingan tadi, itu merubah perilaku kita menjadi baik. Jadi diarahkannya bimbingan kepada yang baik. Karena itu pernah saya sampaikan, di antara mukjizat yang terbesar, yang Allah tunjukkan kepada kita semua dan tanpa batas waktu ketika Al-Quran diturunkan adalah merubah keadaan masyarakat yang jauh dari nilai-nilai kebaikan. Sehingga disebut dengan jahiliyah. Jadi mereka itu sudah ya, semua nilai-nilai keburukan sudah khatam lah. Ya, tindakan kriminalitas khatam, hal-hal yang buruk khatam, fahsya dan mungkar khatam, bahkan tak terlukiskan. Anda bisa bayangkan, ya Allah tidak menurunkan misalnya tongkatnya Nabi Musa kepada Nabi Muhammad SAW untuk merubah tatanan sosial kehidupan masyarakat pada saat itu. Kemudian tidak menurunkan mukjizat Nabi Isa alaihissalam atau juga nabi-nabi yang lainnya. Allah turunkan Al-Quran. Dan dengan turunnya Al-Quran, Allahu Akbar, mereka bisa merubah keadaan dirinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bertransformasi dari jahiliyah menjadi khairu ummah. Khairnya muncul. Ya, ingat kata Nabi tadi. Ya, khairukum. Jadi langsung nanti ada pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala atas perubahan mereka dengan turunnya Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110.
Ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, kuntum khaira ummah. Kalian ini adalah umat yang terbaik. Bayangkan yang tadinya jahiliyah. Makanya saya sering katakan, di antara hikmah Allah tidak menurunkan Al-Quran di Romawi yang sudah maju luar biasa pada saat itu, super power, ya kan? Atau di Persia, dalam konteks negara yang sangat luar biasa, dua-duanya, satu punya imperium, dua kekaisaran, dan sebagainya. Al-Quran nggak turun di situ. Ya, kalau diturunkan di situ, salah satu hikmahnya orang akan berkata, pantas turun di Romawi, sudah maju kok, pantas turun di Persia. Tapi ketika turun di titik nadir tuh, pertengahan, tengah-tengah dunia yang sangat terbelakang pada saat itu, dengan segala tingkat keburukannya bisa merubah mereka. Dan yang paling dahsyat bukan hanya perubahan untuk pribadi, memberikan cahaya pada tata kehidupan dunia dan memberikan jalan-jalan kebaikan sampai membuka tabir-tabir kegelapan di Eropa, sampai ke Asia, sampai ke Afrika, sampai menjangkau seluruh lapisan dunia, sampai dengan kini. Nah, jadi saya ingin katakan, orang ngaji Al-Quran pasti muaranya kebaikan, pasti jadi orang baik. Itu yang pertama. Jadi kalau ada misalnya, mohon maaf, penghafal Al-Quran tapi perilakunya nggak baik, pasti ada yang salah dengan cara menghafalnya. Ya, ada yang sudah rajin ngaji, itu pasti akan berubah. Sebab ketika dia bersentuhan dengan Al-Quran, dengan membaca Al-Quran, menghadirkan kalamullah, itu di lisan dia, ditancapkan pada jiwanya. Jadi kalau yang masuk yang baik-baik pada dirinya, pasti akan ada pancaran-pancaran kebaikan di hatinya, dipancarkan pada seluruh elemen tubuhnya. Ya, dia ada pancaran, teman-teman sekalian. Itu dahsyatnya Al-Quran. Jadi kalau orang sudah bisa khataman, rajin ngaji, tapi masih lisannya kotor misalnya, ya pikirannya tidak baik, ya pikirannya kotor, tangannya kotor, kakinya kotor, dan sebagainya, itu ada yang salah dengan ngajinya. Ada yang keliru. Ada yang tidak tepat. Apalagi jika melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan langsung dengan Al-Quran, kontraproduktif. Dan itu sangat fatal. Ya, seperti yang terjadi misalnya kasus-kasus belakangan ini, gitu kan? Ada orang meneror, ada orang menggunakan entahlah perangkatnya, apakah itu bom kah, ataukah itu menggunakan senjata kah, atau macam-macam kah. Kemudian membawa di situ misalnya dikait-kaitkan dengan nilai-nilai agama. Apalagi misalnya kalau dikaitkan dengan agama Islam yang sumbernya langsung dari Al-Quran, maka itu mustahil. Mustahil. Ya, tidak ada kaitan sama sekali mutlak antara tindakan-tindakan ekstrim yang tidak dibenarkan oleh syariat kemudian dikaitkan dengan ajaran-ajaran syariat, itu mustahil. Ya, di Al-Quran ini beginilah ya. Jangankan nembak orang, ya, jangankan membuat bom rakitan, mau bom panci, bom kulkas, bom open, bom macam-macam ya. Itu berkata dusta aja, ya, itu sudah dikecam. Wailul lil mukadzibin, celaka bagi pendusta. Itu mencela saja sudah dikecam, dilarang. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang punya iman, kalau merasa punya iman, la yasraqu min qaum. Jangan saling mencela, kata Allah. Ya, Quran surah 49 itu di ayat yang ke-11. Ya, gosip aja, ya gosip itu udah nggak boleh. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan gosip. Jadi Anda bisa bayangkan, bicarakan keburukan orang aja, udah ada rambunya, nggak boleh. Apalagi nembak orang, apalagi bom orang dalam konteks hal yang tidak dibenarkan dalam kehidupan. Ya, bukan konteks pembelaan diri dalam suasana militer, saat invasi atau apa. Kemudian ada syariat jihad untuk membela diri, membela keadaan, ya membela izzah, membela bangsa, membela negara dengan niat ibadah kepada Allah. Di luar itu konteksnya benar-benar sesuatu yang sangat terlarang. Ya, apalagi teman-teman sekalian, turunnya Al-Quran kemudian satu ayat yang spesifik yang langsung memberikan sesuatu yang sangat dahsyat. Di An-Nisa itu kan kalau kita baca sampai ayat 92 93-nya, itu nggak mustahil lah. Ada orang beriman yang nekat kemudian melakukan tindakan-tindakan yang mungkin marak dikait-kaitkan sekarang. Ya, wa may yaqtul mu'mina muta'ammida, orang yang sengaja melakukan pembunuhan, merencana, apalagi korbannya nanti ada orang beriman di situ, hati-hati. Ya, fajazauhu jahannam, maka balasannya dia bisa langsung dibalas oleh Allah dengan neraka jahannam. Kalau nggak taubat dia selama hidupnya dan wafat dalam keadaan demikian, neraka jahannam. Ya, fajazauhu jahannam, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya, wa la'anahu, melaknatnya, wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Hati-hati, ya, dan memberikan kepadanya janji berlipat siksa di nerakanya. Hati-hati teman-teman sekalian. Ya, sekali lagi. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammida, siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan, apalagi ada korban orang beriman di dalamnya, fajazauhu jahannam, maka tempatnya neraka jahannam, khalidan fiha, dua kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dilaknati oleh Allah, wa 'adda lahu 'adzaban 'azima, dan dijanjikan siksa yang berlipat. 5 hal. Apa ada kiranya insan beriman yang berakal yang bercita-cita mendapatkan hukuman-hukuman semacam ini? Mustahil. Ya, karena itu saya katakan penting bagi kita mengaji dengan benar, meluaskan wawasan dengan benar, ya, kemudian mengacu pada keterangan-keterangan dengan benar. Jadi ketika kita mendapati ada orang-orang tertentu misalnya mengajak dengan ajakan-ajakan tertentu, ya, yang menyalahi sunnah syariat, itu bisa langsung kita tolak. Ya, kita jauhkan. Makanya jangan sembarangan teman-teman mengikuti sesuatu yang tidak tepat, ya, apalagi tanpa dasar pengetahuan. Ya, sama persis misalnya ada orang-orang yang nitip nggak jelas, itu jangan sampai kita menerima apa adanya. Ya, di Quran surah ke-17 ayat ke-36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ya, jangan sampai engkau ikuti sesuatu yang nggak ada dasar ilmunya. Ya, sekarang bisa banyak terjadi. Saya 11 tahun lalu, 2010, saya bertugas jadi tenaga musliman haji, ya, melayani para duyuf rahman.
ya tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala itu ketemu dengan salah satu sahabat cerita di sana. Allahu Akbar, dia pulang dari Indonesia kemudian ke Saudi Arabia pada saat itu di bandara ada yang ditipin. Ya titip ya nanti ini ada kawan saya ngambil di sana gitu kan. Begitu kemudian dia turun dari pesawat, kemudian di bandara dia ngambil barang kena X-ray, ternyata dihentikan petugas. Qadarullah ketika dibuka narkoba teman-teman sekalian. Anda bayangkan, ya ditangkap dia, kemudian dia katakan ini bukan saya. Mereka nggak mau tahu. Tapi alhamdulillah teman ini Allah berikan satu petunjuk, kemudian terbersit padanya dia diberikan nomor kontak orang yang di situ. Dia jelaskan kepada polisi pada saat itu di sana, ini cerita langsung yang disampaikan kepada saya. Itu saya langsung katakan kepada mereka, ini buktinya. Ada telepon orang ini akan mengambil. Saya nggak ada kaitan sama sekali. Karena itu mereka mau menguji di telepon orang itu. Ini barang titipan Anda dari si fulan di tempat A ini sudah sampai, tolong diambil. Janjian begitu dia datang, langsung ditangkap dan orang ini alhamdulillah dibebaskan. Ya, sahabat kita dibebaskan, ada demikian. Karena itu hati-hati kalau ada orang-orang ajakan misalnya ya, atau misalnya mohon maaf nyampaikan doktrin tertentu dan sebagainya bertentangan dengan isi Al-Qur'an, langsung tolak. Atau nitip-nitip sesuatu yang Anda tidak tahu misalnya, hati-hati juga. Ya, nitip tolong sampaikan ke tempat A, sampaikan ke tempat B, dan Anda nggak tahu isinya. Tanyakan isinya apa, walaupun kawan Anda. Ini isinya apa? Jelas apa enggak? Bikin perjanjiannya, kemudian foto barangnya dan sebagainya. Sehingga bila ada kejadian-kejadian tertentu yang kiranya bisa menimpa kita, yang kita khawatirkan itu tidak terjadi, ya hal-hal yang buruk dalam kehidupan, itu ada hal-hal yang bisa menguatkan untuk membela diri di kemudian hari. Karena itu sekali lagi penting kita belajar dengan benar, meningkatkan wawasan kita pada Al-Quran, yang dengan itu merubah diri kita menjadi lebih baik. Ingat, Muslim akan jadi lebih baik. Dan sekali lagi jangan kait-kaitkan ya, ini nggak ada konteks kaitan dengan agama. Ya, hal-hal yang terjadi kekinian gitu kan, teror di beberapa tempat baik di Indonesia ataupun di luar misalnya, kita berlindung kepada Allah dari hal-hal demikian, tolak semuanya itu, kita mengecam tindakan-tindakan demikian pun jangan pernah mengaitkan dengan ajaran agama. Nanti satu masa saya bahas khusus lah, gitu kan. Nah, kalau ada pemahaman jangan dikaitkan dengan agama juga, karena agama terbebas dari semua itu. Pemahaman kembali pada masing-masing gitu kan. Cuma pemahaman kita supaya benar, kita mengaji dengan cara yang baik. Karena itu teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan pelajaran kita dengan merujuk pada keterangan-keterangan ulama, dan dari sini mudah-mudahan kita dapatkan petunjuk-petunjuk kebaikan. Sebelum kita lanjutkan, kita cek dulu waktu di WIB, waktu Indonesia bagian Bekasi di barat Indonesia sudah mendekat kepada waktu Isya, dan dalam kisaran waktu bilangan detik akan dikumandangkan adzan. Karena itu kita dengarkan adzan terlebih dahulu, menjawab adzan, kemudian jeda sejenak ta'lim kita untuk menunaikan salat Isya berjamaah. Mohon izin kita lanjutkan setelah menunaikan salat Isya berjamaah. Terima kasih. Lanjut setelah Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku terhubung kembali lewat tayangan Alihidayat Official dalam kajian Aqsa Al-Quran Sunnah Solution. Alhamdulillah kami dari Bekasi, waktu Indonesia bagian Barat, telah menunaikan salat Isya berjamaah. Dan tentunya kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh salat yang telah kita tunaikan berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin mengingatkan bagi teman-teman yang terhubung lewat saluran ini, baik di Indonesia terlebih di mancanegara, dan sudah mendekati waktu sholatnya sesuai dengan wilayah masing-masing, mohon izin siapkan sholat, tunda sejenak tayangan kita, tunaikan sholat dengan baik, kemudian silahkan mohon untuk bisa mendoakan kami semua supaya Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kami dan kita semua, dan silahkan bergabung kembali. Semoga Allah berikan kebaikan, dan mari kita lanjutkan bahasan kita. Kita masuk pada sesi kembali pembahasan pada tafsir Al-Quran Al-Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih dalam pembahasan rangkaian surah Al-Baqarah di ayat ke-21 sampai dengan ke-22. Di pertemuan yang lalu kita telah sampaikan pada pembuka sebagian dari ayat ke-22 dan korelasinya dengan ayat ke-21. Kini kita akan lanjutkan pada bagian penutupnya. Karena itu mohon izin kita bacakan kembali dari ayat 21-nya sampai dengan ke-22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai seluruh manusia tanpa kecuali, baik dekat ataupun merasa sedang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya ditegaskan kepadamu, saya ingatkan kepadamu. Ini saya terjemahkan sesuai dengan pelajaran yang telah kita bahas berdasarkan pemaknaan huruf-huruf per hurufnya dalam Al-Qur'an, dalam kajian-kajian dari gramatikalnya. Ya, seperti ya, harfun nida saya sudah jelaskan, ayyuha saya jelaskan, terulang berapa kali di Al-Quran dan bagaimana penekanannya. Karena itu, tanpa memanjangkan waktu, saya akan langsung kepada intinya. Bagi Anda yang ingin belajar tentang makna ini, silahkan cek pada rekaman kami sebelumnya. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia tanpa kecuali, baik yang merasa dekat dengan Allah ataupun dalam keadaan terjauh dari Allah Subhanahu wa taala karena perilaku-perilaku buruknya. Ya ayyuha, ditegaskan kepadamu, saya ingatkan kata Allah pada semua manusia yang berinteraksi dalam kehidupannya. Ya u'budu rabbakum, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Jadikan setiap aktivitasmu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah merawatmu, yang telah memberikan segala kecukupanmu. Alladzi khalaqakum, bahkan yang Dia yang telah menciptakanmu.
Ya, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, dan telah mencipta orang-orang sebelum kalian. Ya, la'allakum tattaqun, dan tujuan penciptaan itu adalah supaya kalian bisa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan serius dan sungguh-sungguh, sehingga dengan takwa itu kalian menjadi manusia yang mulia. Ingat pernah saya sampaikan ketika kita menafsirkan dan menjelaskan Quran surah ke-49 di ayat ke-13 itu, bagaimana Allah memberikan kesan bahwa setiap penyebaran manusia ketika berinteraksi, puncak kemuliaannya terletak kepada takwanya, bukan pada status sosialnya. Ingat itu ya, mulia di hadapan Allah bukan ketika Anda punya banyak harta, bukan ketika tinggi kedudukan, bukan ketika luas pengetahuan, tapi ketika dalam takwa Anda. Dalam takwa Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Ya, kata Allah, hai semua manusia, kami ciptakan kalian ada lelaki, ada perempuan. Kemudian kalian menyebar. Ya, berbeda tempat tinggal, berbeda mukim kalian, bahkan ada beda negara, ya, bahkan beda benua, bahkan beda suku, supaya kalian saling berinteraksi, saling mengenal, saling memberikan manfaat. Tapi ingat kata Allah, yang paling mulia dalam pandanganku adalah orang yang paling takwa di antara kalian, yang dalam takwanya. Jadi jangan merasa dulu bangga kemudian ketika harta bertambah misalnya, atau kedudukan meninggi. Ya, manusia menyanjung, ya percuma manusia menyanjung, Allah tidak membanggakan. Hati-hati, kan? Tapi ketika Allah menyanjung seorang hamba, maka seluruh penduduk langit dan bumi akan memuliakannya. Ya, karena itu teman-teman sekalian, ingat baik-baik tujuan kita ketika diminta oleh Allah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan bukan hanya kita. Kata Allah, saya ciptakan juga orang-orang sebelum kalian. Ya, bukan hanya kita, orang-orang sebelum kita. Ya, bahkan mereka ada, mereka hidup, mereka beraktivitas, dan ditunjukkan kepada kita. Yang taat begini akhirnya, ya, kemudian yang maksiat begini muaranya. Bahkan sebagian antara mereka diabadikan dan kisahnya diparadokskan. Contoh yang taat misalnya dari zamannya Nabi Musa, kita ambil contoh ya, yang banyak kisah disampaikan, disepakati dalam kitab-kitab Samawi, dan Musa dan Harun, sepakat semua. Semua referensi menyangkut Musa dan Harun, semua baik, dimanapun sumbernya. Ya, baik, Nabi, ya, Musa Rasul, Harun Nabi, gitu kan. Dalam konteks keadaan demikian, mereka mulia, sampai kepada kita. Bahkan banyak orang-orang dinamai tafaul dengan nama keduanya. Ya, dan saat yang bersamaan disampaikan kepada kita tipikal orang yang maksiat. Walladzina min qablikum, orang-orang sebelum kita. Firaun misalnya, Qarun. Ya, sezaman itu Firaun dengan Qarun. Ini yang merasa disanjung dengan kedudukan, Firaun merasa disanjung dengan harta, Qarun. Nah, Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa ini nggak ada manfaatnya. Pada akhirnya apa? Dia hanya mendapatkan bukan hanya laknat dari Allah, tapi cercaan dari manusia. Silakan cek ketika disebutkan Firaun. Nggak ada orang sekarang mau disebut namanya dengan Firaun misalnya. Ya kan? Pasti akan marah, benci, walaupun nggak pernah berjumpa misalnya kan. Walaupun dia tanpa sadar, dia punya kedudukan. Dia punya pasukan, dia punya kedudukan, dia punya kelengkapan dan sebagainya. Tapi tidak cukup itu meningkatkan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah abadikan karena sikapnya dengan penentangannya ini, diabadikan negatif di setiap zaman. Dan jasadnya pun diabadikan sebagai kenangan keburukan dia untuk memberikan pesan kepada generasi setelahnya, jangan berlaku seperti ini. Dia punya pasukan, dia punya kedudukan, dia punya macam-macam, tapi dia kemudian bermaksiat dan menentang Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terjadi seperti ini. Ya, Qarun pun demikian. Dia terkena likuifasi, bukan hanya hartanya, dirinya sekalian ditelan dalam keadaan demikian. Maka hati-hati teman-teman sekalian ya. Dalam konteks ini, Allah memberikan pesan kepada kita, kalau takwa kita tingkatkan, kebaikan kita pupuk, maka kehormatan kita bukan hanya terjaga di dunia, tapi abadi sampai dengan ke akhirat. Itu poinnya. Dan ibadah membuat kita lebih takwa. Ya, lebih baik. Makanya kalau ada orang rajin ibadah, tidak menjadi baik perilakunya, ada yang salah dalam ibadahnya. Silahkan lihat konsepsi ibadah yang kita tunaikan. Contoh misalnya, yang pokok kan sholat. Sholat itu sangat pokok. Dan diberikan semua aspek keringanan yang menjangkau seluruh kondisi kita. Makanya silakan Anda cek. Dalam berdiri, kalaupun tak mampu duduk berbaring. Berbaring misalnya, dalam sulit pun berbaring, bergerak. Dengan isyarat mata, tak bisa berkedip untuk mengisyaratkan, ya disolatkan itu kan. Nah, dalam kondisi ini, itu sholat pun ketika diperintahkan, yang paling pokok, tujuan utamanya membentuk kepribadian yang mulia. Buka Quran surah ke-29 misalnya, Al-Ankabut, di ayat ke-45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Apa tujuan salat? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, tujuan utama salat membentuk karakteristik pribadi yang baik. Orang salat pasti baik. Dan baik lawannya buruk. Sedangkan sumber keburukan itu jenisnya cuma dua. Kalau bukan fahsya, itu mungkar. Fahsya dan mungkar bersumber dari mana? Bersumber dari waswas setan. Diberikan kemana? Ke nafsu. Nafsu memerintahkan pada bagian tubuh kita untuk berbuat fahsya. Ya, ataupun mungkar, baik yang bersumber dari syahwat itu disebut dengan fahsya, ataupun dari nafsu perut dan akal disebut dengan apa? Mungkar, yang pernah sering kita bahas di sini. Jadi, saya ingin katakan bahwa yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada seluruh manusia seperti kita bahas di pertemuan lalu, untuk mengembalikan ya fitrah mereka, keadaan mereka, aktivitas mereka kepada fitrah yang sesungguhnya, yang sebenarnya saat mulai mereka tercipta sampai beraktivitas di bumi, yaitu untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan semua aktivitas kita sebagai ibadah karena Allah, untuk bekal pulang.
Ya, menuju tempat abadi, kembali kepada Allah. Karena ini tempat beraktivitas saja dunia, pada akhirnya kembali, semua akan pulang. Dan bekal yang paling utama untuk itu, dan menjadi tujuan dari kehidupan kita adalah taqwa. La'allakum tattaqun. Ya, nanti semua ibadah kaitannya ke situ, termasuk nanti Ramadan kita akan puasa, tujuan utamanya sama ya, takwa juga. Silahkan cek Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jelas ya? Ya, haji nanti setelah puasa, ya jeda Idul Fitr, persiapan itu nanti Dzulqa'dah persiapan haji. Haji umrah itu bekal utamanya takwa juga. Buka Al-Baqarah Quran surah kedua nanti ayat 197. Ya, jelas wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal kamu saat akan haji, saat akan berangkat. Bekal utama yang harus kamu bawa adalah takwa. Takwa utamanya. Jadi semua mengerucut pada frame takwa. Ya, karena itu teman-teman sekalian, kembali ke sini, yang penting kita ingat adalah bahwa Allah menegaskan, saya Tuhan, saya mencipta kamu, saya merawat kamu. Rabb itu merawat, memerhatikan, berikan kebutuhan, sifat rububiyahnya yang sangat sempurna. Bahkan kalau kamu belum sadar, kata Allah, dengan semua itu, saya menciptakan kamu. Ya, saya menciptakan kamu. Maka kamu tidak kembali kepada saya, nggak ingat saya, memutuskan hubungan dan sebagainya. Nanti kita akan lihat di ayat ke-22-nya sebagai penegasan. Ya? Jadi, Allah menunjukkan rahmatnya dulu, yang merawat kita, dengan memberikan kebutuhan, memberikan segala kecukupan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, menekankan saya yang menciptakan engkau. Nah, kalau masih belum sadar juga, maka Allah teruskan di ayat ke-22-nya, Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Kemarin kita sampai sini. Ya, maka Allah kemudian menyebutkan nikmat sekitaran kita. Jadi dari mulai diri kita yang dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala, belum sadar Allah tegaskan, aku yang mencipta engkau. Belum kenal juga. Kalau belum kenal juga, belum nampak pada dirimu, ya bukti penciptaan Allah. Jadi kan Allah tuh menguatkannya begini. Kata Allah, ya, kenapa kamu harus menuhankan aku, menyembah aku? Kata Allah, hei, aku yang memberikan segala kecukupanmu. Kamu hidup, ya, kamu mohon maaf sakit disembuhkan, ya kan? Butuh sesuatu diberikan oleh Allah. Belum sadar, kalau belum terasa juga, lihat dirimu sendiri, kok bisa ada di dunia, kata Allah. Ya, Alladzi khalaqakum. Ya, dialah yang menciptakan engkau sehingga dengan itu engkau ada. Jadi kalau engkau belum sadar dengan nikmat Allah, engkau sehat misalnya, engkau cukup makan, engkau cukup istirahat, belum sadar dengan semua itu, lihat dirimu, kata Allah. Unzur ila nafsik. Ya, kok tiba-tiba engkau ada, kau bisa bicara, kau bisa beraktivitas. Dari mana tiba-tiba engkau ada? Siapa yang merawatmu, menciptakan engkau? Ya, tiba-tiba berproses, ada dan sebagainya, ada rohnya, beraktivitas, berkembang, bisa berpikir dan sebagainya. Ya, kalau engkau merasa itu buatan-buatan makhluk, coba cek sekitaranmu. Nggak akan ada yang mungkin menciptakan yang semisal ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang Khalik pencipta hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau belum sadar juga dengan dirimu, nggak bisa lihat pada diri sendiri, lihat sekitaran engkau. Ya, Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Ini yang ada di bumi semua terlihat. Siapa yang menciptakan segalanya? Ya, kok bisa gitu ada daratan, kok bisa ada lautan? Siapa yang merawat keseimbangannya? Kok tiba-tiba air laut nggak meluap keseluruhannya menelan dunia misalnya, dengan daratan-daratan kena semuanya? Ya, siapa yang bisa membentangkan semua keindahan di alam lautan? Ada ikan-ikan dengan segala ragamnya. Ya, ada fauna yang nampak di daratan dengan segala keindahannya. Siapa yang menciptakan semua itu? Ya, belum sadar juga, lihat ke langit. Ya, was-samaa'a binaa'a. Coba lihat, kamu dibentangkan pada dirimu, nggak sadar tentang Allah. Ya, dibentangkan pada sekitarmu, belum sadar, lihat ke langit. Siapa yang menjadikan langit sebagai atap dengan sangat seimbang, nggak ada tiang-tiangnya. Bagaimana awannya diatur dengan sempurna, bagaimana cuaca diatur dengan sempurna, bintang gemintang terlihat indah di malam hari, gitu kan? Rembulan, siangnya ada mentari, menyinari keadaan kita, keseimbangan semuanya semua teratur. Siapa yang merawat ini semua? Ya. Bahkan yang paling dahsyat, bagaimana perpaduan antara langit dengan bumi membuat chemistry kehidupan kita menjadi indah. Turun air dari langit, ya, menggemburkan tanah-tanaman, ya, tanah-tanahan sehingga menumbuhkan tanaman yang bisa kita konsumsi. Belum sadar juga, ya kan? Belum sadar juga. Nah, kalau sudah sadar dengan semua itu, semua hanya Allah yang bisa ciptakan. Jadi Anda diminta untuk berpikir. Ya, ini saya sering katakan, Al-Quran itu Masya Allah satu-satunya kitab di muka bumi yang secara otentik menunjuk pada firman Allah, dibuktikan dari sisi manapun. Nanti kita akan lihat. Kita akan lihat tantangan Allah kepada yang masih meragukan Al-Quran. Dan ini dahsyat sekali. Saya sering katakan bahkan di pertemuan kita yang lalu, hanya Al-Quran yang menawarkan dengan sendirinya untuk diuji. Silahkan uji otentisitasnya. Kalau Anda ini merasa buatan manusia, silahkan diuji. Nih, kata Allah. Bahkan diberikan alat ukurnya. Karya-karya manusia punya sifat seperti ini. Anda nggak sifat ini di Al-Quran. Silahkan cek. Kalau Anda belajar bahasa Arab, lebih dahsyat lagi. Nanti kalau saat masuk ayat 23, saya akan uraikan dari pandangan sastranya bagaimana, ya, dari gramatikalnya seperti apa, sampai kita masuk kepada konteksnya, sampai ke isinya. Ya, nanti kita akan lihat. Ya, kalau Al-Quran katakan bahasa Arab, kita lihat bagaimana orang Arab paling fasih kemudian mereka ya menyampaikan kata-katanya, menata kemudian kalimat-kalimatnya. Apakah kemudian sama kalimat itu dengan kalimat yang sampai di Al-Quran? Kita akan lihat.
Ya, apakah boleh dibaca misalnya langgam-langgam dalam sastra Arab bisa dibacakan kepada Al-Quran? Kita akan lihat. Ya, bagaimana kaidah nahwinya, bagaimana kaidah sorfinya, nahwu, saraf, balaghah dan sebagainya sampai kepada isinya. Kalau Anda belum sepakat di gramatikalnya, cek di isinya. Dan disitulah dahsyatnya Al-Quran menantang kita semua. Ya, untuk menguji kebenarannya, kitab mana di muka bumi yang menawarkan pada seluruh makhluk di bumi untuk mengujinya, menguji kebenarannya. Sampai Anda bisa menyimpulkan, oh iya ini bukan buatan manusia. Ya kalau bukan buatan manusia, memang ini adalah firman Allah bukan manusia, maka semuanya pasti hak. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Semua bersumber dari Rabbmu, jangan pernah ragu. Karena itu ketika Anda sudah menyadari, dan Anda akan menyadari betul, nggak ada yang bisa mencipta matahari. Siapa yang bisa mencipta matahari? Satu aja. Kita beri contoh satu. Di antara sekian banyak makhluk yang telah Allah ciptakan. Untuk membuktikan keesaannya. Ingat loh. Makanya Nabi Ibrahim kan belajar di surat Al-An'am itu kan. Begitu melihat mentari, ini lebih besar. Tapi kemudian hilang. Begitu lihat rembulan, ini indah tapi hilang. Lihat gemintang, ini banyak tapi hilang. Ya, sampai menyimpulkan dengan kecerdasan nalar kita diajak oleh Allah, ya, diajak, dikhitab, ya, didiskusikan dengan nalar kita. Ada diskursus di sini, dibangun oleh Allah, gunakan logikamu, aku beri akal engkau untuk berpikir. Coba pikirkan aja, siapa yang menciptakan mentari? Ada nggak makhluk yang bisa cipta? Itu baru satu. Jadi kalau dengan mentari Anda belum yakin, rembulan belum yakin, gemintang belum yakin, fauna belum yakin, berapa banyak lagi makhluk yang harus Allah ciptakan untuk membuktikan Allah Tuhan yang hak. Sampai dirimu pun dicipta untuk membuktikan keesaan Allah, keberadaan Allah. Dan engkau berani mengatakan nggak ada Tuhan tuh, engkau siapa, Joni? Nah, itu penting sekali. Makanya saya sering katakan yang paling aneh itu yang mengaku ateis itu paling aneh gitu. Ya paling aneh. Ya karena dia nggak bisa membuktikan keadaan dirinya sendiri. Dari yang tidak ada menjadi ada. Siapa yang bisa membuktikan keadaannya? Nah, jadi Allah mencipta makhluk sekitarnya di antara tujuannya untuk membuktikan bahwa eksistensi Allah sebagai Tuhan yang harus disembah, yang harus kita esakan dan sebagainya, nampak lewat ciptaan-ciptaannya. Ya, jadi kalau kita sudah sadar dengan semua itu, bahwa hanya Allah sang pencipta. Kalau kita katakan hanya Allah saja, nggak ada yang lain, ya satu saja nggak ada yang lain, maka itu dalam bahasa Arab disebut dengan ahad. Ahad. Ahad itu satu-satunya. Ya, nggak ada dua, apalagi seterusnya, nggak ada saingan, pokoknya nggak ada yang serupa dengannya. Ya. Makanya itu lengkap ya, di surah Al-Ikhlas itu, ya Al-Ikhlas dari kata akhlasa yukhlisu. Dasarnya kata khalasa. Ini akar kata utamanya. Ya, khalasa. Ini tambah hamzah di depan, ya, harakat fathah sehingga ini menjadi sukun, jadi akhlasa. Yukhlisu masdarnya menjadi ikhlas. Ya. Kenapa saya ungkap pertama dasar kata infinitifnya dari khalasa? Khalasa itu sesuatu yang bening, bersih yang enggak bercampur. Ya. Sifat keadaannya khalis, ya, khalis, labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Ya, susu yang bening, bersih, yang nggak bercampur. Karena di tubuh binatang ternak itu menarik teman-teman sekalian, ya. Jadi ada aliran untuk air susu, tapi dia diapit oleh darah dan kotoran. Ya, tapi menariknya ini nggak bercampur dengan darah dengan kotoran, yang keluar dari susu aja. Sehingga ketika sapi bisa diperas, ya, air susunya keluar, ini yang keluarnya itu susunya. Ya, padahal di situ ada kotoran, ada darah bercampur, tapi labanan khalisa disebut dengan khalisun, bersih, nggak bercampur dengan apapun. Al-ma'ul khalis, air yang jernih, bening, nggak ada campuran apapun yang mengotorinya, sehingga nampak pemandangannya indah, terlihat apa yang ada di sekitarnya, bening, gitu kan? Nah, kalau kita ingin mencoba menepikan sesuatu yang menyampuri kebeningan itu, ya, misalnya air jernih, bening, tiba-tiba dicampuri satu kotoran misalnya kan, atau ada pasir apa kotor, nah kita ingin bersihkan kembali. Angkat kembali, ya tepikan kembali, tanggalkan ini yang kotoran-kotorannya sehingga tersisa beningnya saja. Maka dalam bahasa Arab itu di ilmu sharaf nanti bisa tambahkan hamzah di awalnya untuk makna lil izalah. Ya, lil izalah. Untuk menepikan sesuatu, ya menanggalkan sesuatu. Nanti tambahkan hamzah berharakat fathah. Akhlasa. Upaya untuk menanggalkan sesuatu yang mengotori sehingga yang hilang-hilang, yang ada mengotori ini bercampur dihilangkan. Yang dicampurkan di situ, yang menyatu dihilangkan sehingga tersisa yang khalisnya saja, yang beningnya saja. Ya kan? Nah, sifat keadaannya disebut dengan ikhlas. Tinggal ganti harakat fathah jadi hamzah dengan harakatnya kasrah begini. Ya, turunkan ke bawah. Maka turun surah Al-Ikhlas, surah ke-112. Ingin menunjukkan tentang sifat-sifat Allah yang harus ya ditanggalkan segala hal yang menyampurinya. Jadi nggak boleh ada yang bercampur, ditanggalkan, tanggalkan. Sehingga dengan menanggalkan itu semua, hanya sifat Allah lah yang bening, yang bisa kita rasakan, yang bisa kita lihat, dan layak kemudian disandangkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang tak layak, beningkan, tanggalkan, hilangkan. Ya, karena itu kita katakan, Qul huwallahu ahad. Katakan, ya, katakan, Allah perintah. Katakan, ya, huwallahu ahad. Hanya Allah saja. Ya, Allah. Siapa Allah itu? Ahad. Satu-satunya Tuhan. Nggak ada yang lain karena sudah menggunakan ahad.
ahad tanpa alif lam. Ya, kalau ada alif lam nanti seperti yaumul ahad, ya, diserap ke dalam bahasa Indonesia alif lamnya hilang. Kadang-kadang demikian. Ya, seperti Muharram misalnya, itu kan ada alif lamnya, al-Muharram. Tapi kadang-kadang kita hilangkan, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Muharram, padahal asalnya al-Muharram. Ya, kalau hari itu pakai alif lam, yaumul ahad, al-ahad. Ya, kalau sudah menggunakan alif lam nanti bisa beda makna. Kalau sudah pakai alif lam nanti ada yang selanjutnya, al-ahad, al-itsnain, ats-tsulatsa. Ya, ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Yaitu nanti serupa dengan wahid. Kalau sudah wahid, ada itsnain, ada tsalatsa, ada arba'ah dan seterusnya. Kecuali kalau wahid disifati. Ya, wahid disifati, maka sifatnya akan jadi satu saja. Makanya ketika menyebutkan ilah pakai wahid, ya. Ya, wa ilahukum ilahu wahid. Ya, wa ilahukum ilahu wahid. Ya, Quran surah kedua misalnya 163. Wa ilahukum ilahu wahid. Jadi menggunakan ilah disifati dengan wahid. Maka kalau sudah ada ini, kalimatnya seperti ini, kata ilah sifatnya kepada wahid, maka maknanya ahad. Ya, kalau ini dihilangkan, maka kembali ke sini. Kalimat wahidnya berubah jadi ahad. Kalau sudah menggunakan kata ahad, maka nggak ada dua, nggak ada penyerta, nggak ada apapun di sini. Karena itu semua sifat-sifat yang tidak layak disandang oleh Allah harus ditepikan. Ya, karena kalau sudah ditepikan, baru kita bisa bersandar kepada Allah. Baru Allah menerima. Makanya setelah itu Allah katakan, Allahus Samad. Kalau Anda bisa menepikan segala hal, yang mencampuri itu semua, kemudian Anda bandingkan dan sudah merasakan tauhid lillahil khalis. Tauhidul khalis. Hanya mengharap kepada Allah saja. Kemudian kita menemukan jalannya dengan baik. Dan kita menepikan yang lain-lainnya. Baru sifat kita yang akan bersandar kepada Allah mendapat penerimaan sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau Anda masih menghadirkan yang lain, hadirkan ini, hadirkan itu, apalagi hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah, jangan harap menjadi tumpuan Allah pada semua harapan-harapan Anda. Ya, karena itu ketika kita berdoa kepada Allah, coba cek. Kenapa kalimat As-Samad ini ya tidak memberikan dampaknya kepada kita berupa jawaban yang cepat? Boleh jadi masih belum tulus berdoanya, teman. Boleh jadi masih belum ikhlas dalam berdoa, ikhlas dalam beramal. Ya, ada sesuatu harapan lain selain mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Kalau mengharap seperti yang Allah perintahkan, itu masih ikhlas. Ya, boleh nggak kita ibadah berharap surga? Boleh, karena yang perintahkan Allah. Ikhlas karena Allah itu kan mengikuti semua keinginan Allah. Kata Allah silahkan. Ya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Ya, itu di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 133. Bergegaslah kamu untuk istighfar dan beribadahlah mencari keutamaan supaya dapat surga. Allah yang perintahkan. Jadi kalau ada orang berharap, misalnya saya menghafal Quran supaya dapat surga yang terbaik, supaya dapat perhiasan yang indah dan sebagainya, seperti diisyaratkan dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi SAW, itu boleh. Kenapa? Karena Allah yang perintahkan. Kan ikhlas itu karena Allah. Karena ikhlas karena Allah mengikuti semua ketentuan Allah. Allah beri ketentuan. Nih, kamu kerjakan ini dapat ini. Boleh. Karena yang kita kerjakan motivasinya karena Allah perintahkan. Ikhlas juga. Dan puncak tertingginya ridha Allah. Saya nggak terfikir yang lain-lain. Mau Allah tempatkan begini silahkan, mau tidak silahkan. Yang penting Allah ridha. Itu puncak tertingginya. Ya, itu puncak tertingginya. Karena itu, ketika Anda menginginkan sifat Allah As-Samad, ya Allahus Samad, menjadi tumpuan dalam kehidupan kita dapatkan, maka kata Allah teruskan ayatnya. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Maka tepikan yang tidak layak disandang oleh Allah. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, tidak diperanakan. Maka yang beranak, yang diperanakan itu bukan Tuhan. Tepikan, jauhkan dari Allah. Jangan dibawa sifat-sifat itu. Ya? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan enggak ada syarikat baginya. Ya, tidak ada sekutu baginya, nggak ada teman, nggak ada yang lain-lain, nggak ada yang bisa diserupakan. Sepanjang Anda bisa menepikan itu semua lillah, maka sifat Allahu Ahad kita jadikan sebagai tumpuan, ya, sifat tauhid kita kepada Allah, maka sifat As-Samad akan diberikan kepada kita. Di antaranya adalah Allah akan memberikan segala hal, kecukupan dalam hidup kita, termasuk menjawab cepat doa-doa kita. Nah, apa kaitan dengan surah Al-Baqarah di ayat ke-22? Ketika Anda sudah menemukan hakikat kehidupan ini, tahu yang mencipta ini pasti ya bukan makhluk-makhluk, bukan sembarangan, sehingga puncaknya Anda mengembalikan kepada Allah, Tuhan yang hak. Ya, ini pun perjalanan ini bisa melalui fase lagi. Anda kan pasti ada yang mencari. Kalau dia tempat lingkungannya terlahir dan tumbuh, tidak dekat dengan Allah, bahkan tidak dikenalkan dengan Allah, pasti akan mencari. Pasti ada pencarian. Boleh jadi dia akan mencari dulu, menemukan yang dipertuhankan selain Allah dan sebagainya, sampai hakikatnya bertemu dengan satu informasi yang menunjukkan kepada Tuhan yang benar, Tuhan yang hak. Karena itu Allah berikan petunjuk dalam kehidupan. Ada suara adzan, lihat orang salat, ada ta'lim-ta'lim semacam ini yang sekarang aksesnya sudah ditembus, bisa kemana-mana, bahkan bersamaan. Sekarang kita ta'lim di Indonesia, Amerika bisa melihat dalam saat bersamaan, tanpa jeda bahkan. Di Kanada demikian, di Eropa demikian, negara tetangga demikian, tanpa jeda. Itu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengenalkan, memberikan petunjuk sampai kembali kepada fitrah yang benar. Nah, ketika itu terjadi teman-teman sekalian, maka apa yang Allah tegaskan? Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Lihat ujungnya. Ya. Kemudian fala taj'alu
taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun wa antum ta'lamun. Allahu akbar. Nih poinnya. Saya baca dari sini dulu ya. Nah, kalian sudah tahu kata Allah itu, wa antum ta'lamun, dan kalian sudah tahu Tuhan yang sesungguhnya Allah. Ya, bahkan di sini saya sering katakan kembali ya, itu Allahu akbar, indahnya ajaran dalam Islam itu, nggak ada paksaan, nggak ada teror, nggak ada macam-macam. Semua itu dengan dialog yang sangat indah. Bahkan sekali lagi, di dalam Islam itu terbiasa dengan dialog dan pembuktian yang sangat bahkan rasional. Ya, bahkan Allah sampai memberikan turunan dalam Al-Quran, silahkan buktikan dengan logikamu. Untuk membuktikan Allah itu Tuhan, dikasih oleh Allah gambaran logikanya yang pernah kita bahas dulu. Kalau kamu masih meragukan Allah sebagai Tuhan, sekarang keluarkan pemahamannya. Siapa yang disebut dengan Tuhan itu? Bagaimana cirinya? Bagaimana ukurannya? Parameternya seperti apa? Sampai kita bisa menemukan Tuhan yang benar. Bahkan dibimbing akal kita untuk menunjukkan itu. Ya, itu nggak ada di muka bumi ini yang ajarannya, keyakinannya itu bahkan mengajak kita untuk membuktikannya. Ya, jadi Allah pun tidak menginginkan sekedar Anda katakan Allah Tuhan. Kata Allah harus punya ilmu. Ya, Quran surah 47 ayat 19 itu, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka mesti punya ilmu. Mesti punya ilmu. Ya, untuk menetapkan supaya yakin kita, supaya kuat tauhid kita, kuat akidah kita, harus punya ilmu. Maka di situ Allah mendingkan. Nih, sifat Tuhan itu mesti begini dan sangat logis. Ya, saya beri contoh misal yang paling dasar, sifat Khalik, sifat Allah, sifat Tuhan itu harus beda dengan makhluk. Yang paling dasar. Ya, paling dasar. Jadi nggak boleh yang disandang oleh Tuhan, ya, itu sama dengan makhluk, itu nggak boleh. Kalau sama, apa faedahnya Tuhan? Maka setiap makhluk bisa jadi Tuhan. Gampang kan logikanya? Diterima dengan akal kita kan? Dengan pikiran kita. Setiap sifat-sifat Tuhan yang melekat pada Tuhan tidak boleh sama dengan makhluk. Ya, jadi kalau ada sifat-sifat makhluk, nggak boleh melekat kepada Tuhan. Kalau ada berarti sama, dan setiap makhluk berpotensi jadi Tuhan nantinya. Ya, nanti contohnya ada di Al-Quran itu indah sekali. Terus setelah itu dikasih contoh. Ya, contoh misalnya, ini makhluk berpasangan, Tuhan nggak boleh pasangan. Ya. Makhluk melahirkan, dilahirkan. Tuhan nggak boleh melahirkan, nggak boleh dilahirkan. Kalau Tuhan melahirkan, Tuhan dilahirkan, maka ada sifat yang sama dengan makhluk. Maka berpotensi setiap makhluk jadi Tuhan. Itu masalahnya. Ya, ini indah sekali teman-teman sekalian. Uraian-uraian demikian. Ya, maka langsung turun surat-surat menjelaskan. Tuhan nggak boleh dua, nggak boleh tiga, harus satu. Kenapa? Logikanya muncul lagi Quran surah 21 misalnya. Ayat 22. Lau kana fihi ma'alihatun illallahu la fasadata. Kalau Tuhannya banyak selain yang satu, maka rusak mengelolanya. Disampaikan logikanya. Ya. Dalam konteks kehidupan makhluk itu banyak punya pikiran. Ini berpikir begini, ini berpikir begitu. Bayangkan kalau Tuhan lebih dari satu. Tuhan misalnya 3, 4, 5. Anda bayangkan. Ya, ada di Bekasi misalnya. Penduduknya berapa? Taruhlah Bekasi 500.000 orang misalnya. Ya, penduduknya. Nggak semuanya taat. Ada di sini yang maksiat, ada di sini yang sholat, ada di sini yang durjana, yang macam-macam. Yang satu mengatakan hukum Bekasi, kirimkan kilat. Yang satu mengatakan jangan dulu. Ya, mungkin mereka tobat. Yang satu mengatakan, hei tidak, di sini masih ada yang sholat. Wah, bayangkan kalau sesama Tuhan ribut, hancur alam semesta. Itu bahasa Quran. Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata, itu hancur langit dan bumi, hancur universe itu. Ya, hancur alam semesta. Itu logika dasar, teman-teman. Nanti yang lainnya ada lagi, Tuhan harus lebih kuat dibandingkan dengan makhluk. Jadi kalau makhluknya bisa lebih kuat, ya, mohon maaf, kemudian Tuhannya lemah, itu cara berpikir yang keliru. Ya, nah di sini nanti akan turunannya muncul lagi. Bagaimana engkau bisa sembah batu, bagaimana engkau sembah kayu-kayu dan sebagainya. Sementara engkau pun lebih kuat dari mereka. Engkau yang gunakan. Nah, ini yang pernah membuat Umar bin Khattab tertawa itu. Ya, sekali tertawa, sekali senyum, sekali tertawa, sekali kemudian bersedih menangis itu kan. Salah satunya apa? Kebiasaan jahiliyah, umat jahiliyah, bikin Tuhan, bayangin, bikin Tuhan dari roti. Terus jualan, Tuhan, Lata, Uzza, Manat dan sebagainya. Tiba-tiba di tengah-tengah lapar. Tuhan izin dulu lapar nih, pinjam tangan Tuhan, dipotong tangannya dimakan. Kebayang kan? Dan seterusnya. Jadi ini kalau kita belajar tauhid, ngajinya itu ngaji yang apa ya istilahnya dalam, kita lihat di Qurannya seperti apa, itu simpel sekali. Dan nggak ada perdebatan-perdebatan yang menurut saya tidak proporsional gitu. Ya, turunan-turunan dari satu sisi, dari khazanah keislaman yang memunculkan banyak pandangan-pandangan keilmuan, dan muncul setelah itu madzhab-madzhab atau kelompok-kelompok dengan pandangan-pandangannya, itu terlampau jauh teman-teman. Kalau kita mengambil isinya saja, yang inti pembahasannya semua akan sepakat pada hal-hal ini. Ya, terlepas dari perbedaan-perbedaan yang pada akhirnya juga tidak esensial gitu, tidak esensial. Padahal tujuannya sama. Tujuannya sama. Seperti begini misalnya. Konsepsi bagaimana merumuskan tauhid yang dasarnya semua sama. Ya, apa di antara dasarnya? Laisa kamitslihi syai'. Ya, dari laisa kamitslihi syai' tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka membuat rumusan yang paling gampang.
menunjukkan sifat-sifat Allah, misalnya sifat Allah yang banyak misalnya dicontohkan kepada kita. Maka ada ulama bikin sifat misalnya 20 contohnya, 30, ada yang 40 gitu kan. Ada yang merumuskan lagi misalnya tauhid terbagi pada 3 bagian untuk menyederhanakan saja. Uluhiyah, rububiyah, asma was sifat. Pada akhirnya semua ketemu gitu. Pada satu sisi yang sama, cuma konsepsi jalan memperkenalkannya bisa berbeda karena mungkin karakteristik keadaan dengan kondisi-kondisinya agak berbeda. Maka disampaikanlah pola-pola itu. Pada akhirnya tujuan yang sama. Tapi kalau kita ngajinya langsung kepada inti-inti ini dengan simpel, sederhana, kita akan temukan satu gambaran yang sangat indah dan jauh dari kesan-kesan perpecahan karena perbedaan pandangan begini begitu yang sebetulnya sepakat ya dalam satu tema, satu konteks menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke sini, kamu sudah tahu nih. Ya, ini saya kedepankan dalam tafsir ya, dalam pemaknaan. Ya, kalau nanti kita baca ayatnya jadi sindiran. Ya, dan ini kita lihat. Jadi saya kedepankan dulu untuk menekankan. Wa antum ta'lamun. Hei, kalian sudah mengerti, sudah tahu Allah itu Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang hak dan sebagainya. Kalau sudah tahu, sudah mengerti, maka jangan berbuat yang menyimpang. Jangan bikin yang kontradiktif, jangan berbuat yang paradoks, jangan bikin yang bertentangan. Sudah tahu Allah yang Tuhan, tapi kok bisa terjadi Anda itu taj'alu lillahi andada. Nih. Tuh. Kalau Anda sudah tahu Tuhannya Allah, sudah tahu yang Esa Allah, Tuhan yang hak itu Allah, kita pakai ilmu nahunya. Harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Ya, paham? Tidak. Fa harfu atfin huruf ataf. Ataf itu yang menyambungkan dua peristiwa dengan cepat tanpa jeda. Atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Menyambungkan sesuatu cepat tanpa jeda. Nanti ada fa, ada wa, ada thumma dan seterusnya. Kita bahas fa dulu di sini. Fa, ya, bukan pa, fa. Fa, jadi bukan pak, fa. Konon orang Sunda nggak bisa bilang fa. Nah, itu fitnah, hati-hati tuh. Ya, pakai fa, fa. Fala taj'alu. Jadi ada dua peristiwa ingin disambungkan tanpa jeda. Maka dalam ilmu nahwu itu bisa menggunakan huruf fa. Yang pertama peristiwanya apa? Peristiwanya kita sudah tahu Allah itu Tuhan. Ya. Dari segala pencarian kita dan sebagainya kita menemukan penelitian, oh iya Allah yang Tuhan. Nah, kalau sudah ada maka cepat fa tanpa jeda. Jangan pernah duakan Allah. Fa'la, jangan pernah. Taja'alu, kalian jadikan lillahi bagi Allah andada. Ya, keserupaan, syarikat. Ya, atau bahkan partner. Atau secara singkatnya, yang lain-lain selain Allah dipertuhankan. Maka kalau kita ingin terjemahkan dengan cepat, kalau sudah tahu Allah Tuhan, maka jangan sekali-kali menuhankan selain Allah. Atau mengatakan ada Tuhan lain selain Allah. Menetapkan Allah Tuhan, tapi mengakui ada Tuhan lain selain Allah. Jangan lakukan itu. Paham ya? Nah, ini fungsi huruf fa. Nanti misal begini dalam prakteknya Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 38 sampai 39. Itu kan Nabi Zakaria berdoa mohon kepada Allah supaya punya keturunan karena manusia memvonis gak akan mungkin punya keturunan. Ya ingat ya, ini ada rumus di Quran, kalau ada makhluk manusia memvonis dengan apapun yang tidak mungkin, gak bisa, itu tanda dari Allah yang pertama langsung. Tanda langsung, tinggalkan pendapat manusia, maka bermohonlah kepada Allah. Karena Allah dengan tanda itu berkehendak memberikan kepada Anda langsung tanpa perantara manusia. Ya? Maka Nabi Zakaria ketika divonis gak akan mungkin punya keturunan, gak akan gini, gak akan gitu, maka beliau langsung bermohon kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan aku gak mungkin punya keturunan, gak bisa karena alasan begini begitu, sedangkan Engkau Maha Pemberi tanpa batas. Sifat Allah Maha Pemberi tanpa batas disebut Wahhab. Permohonannya disebut dengan habli, hablana kalau banyak, ya. Maka mohon anugerahkan darimu saja ya Allah, yang pemberi tanpa batas keturunan ya Allah. Engkau pasti mendengar doa saya. Kalau pada yang Maha mendengar tidak dikabulkan, kepada siapa lagi saya mesti memohon? Maka apa yang terjadi? Ayat 39-nya jawabannya turun pakai fa. Fanadathul malaika wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Baik, maka itu baru selesai berdoa, baru selesai doanya. Ya, belum selesai sholatnya, karena beliau sedang sholat waktu itu, belum selesai sholatnya, belum tuntas, baru selesai berdoa, langsung turun jawaban. Jadi antara doa dengan jawaban, cepat tanpa jeda, selesai doa, jawaban turun, pakai fa. Nah, ini pun sama, pakai fa. Kenapa menggunakan fa? Ya, kalau Anda sudah sadar yang Allah, yang Tuhan itu hanya Allah saja, nggak ada Tuhan selain Allah, maka jangan sekali-kali. Fala taj'alu, maka jangan sekali-kali. Apalagi 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, sekali aja nggak boleh. Ya, fala, la-nya larangan, nahi. Ya, la-nya apa? La nahi. Ingat ya, la-nya nahi. Nanti ada nahi, nafsi, naqsi. Nahi larangan, nafsi menafikan, naqsi mengurangi. Di sini nahi sifatnya. Fala taj'alu, maka nunnya hilang tuh. Ganti dengan alif, tegas sekali. Ya, sampai larangan itu nunnya dihilangkan untuk memberikan ketegasan pada larangan. Di antaranya ya, ini di fiqh lughahnya. Fala taj'alu, maka jangan sekali-kali kalian, bentuknya jama'. Ya, menunjuk pada semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali kalian ya menjadikan lillahi bagi Allah itu andada. Andad, ini sebelum kita baca kitab, saya turunkan dulu mana nih. Ya. Andad seperti ini.
Ya. Ini huruf hotnya apa nih? Ada sedikit thuluthnya. Oh, saya kasih thuluth juga deh. Ya. Andad seperti ini teman-teman sekalian, andadun. Ini andada karena dia nasab. Saya kembalikan ke rafa begini. Andad itu tunggalnya naddun. Kayak gini ya. Ya. Jamaknya andad. Nah, ini bentuk jamak dari kata naddun. Kalau kita melihat padanannya, pemaknaannya dalam bahasa Arab, ya tafsir lugha bil lugha, Arabiyah bil Arabiyah. Jadi bahasa Arab ditafsirkan lagi syarahnya dengan bahasa Arab. Ya. Itu disebut dengan asyirku. Naddun sama dengan syirkun. Ya. Ini dia. Naddun sama dengan syirkun. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi syirik. Ini serapan dari bahasa Arab. Ini. Jelas ya? Asal dari kata syaraka. Syaraka. Kemudian nanti ditambah hamzah jadi asyraka pada menunjuk pada perbuatan. Kesengajaan atau dorongan dalam jiwa untuk melakukan. Ya, itu nanti pakai hamzah asyraka yusyriku. Orang yang disebut musyrik. Asyraka yusyriku isyrakan fahuwa musyrikun. Ya, musyrik. Itu ngaji sorof yang benar ya. Jadi jangan sembarangan nasrik. Ya, kamu ngaji di mana? YouTube. Dasarnya apa? Tasrif sorof. Ya taba yutibu yutuban. Tidak. Fasbaka yufasbiku facebookan. Tidak ya. Jadi ini kembali ke tasrif yang benar, yang sesuai. Ini nanti ini saya turunkan dulu ya. Kata naddun itu maknanya bimakna syirkun, diserap dalam bahasa Indonesia syirik, kemudian perilakunya ditambahkan hamzah jadi asyraka. Ini nanti makna yang lain. Nanti hamzah itu penambahannya banyak, bisa izalah nanti ya, bisa menetapkan sesuatu ya di luar apa yang sedang dikaji gitu kan, bisa ada ya. Seperti Jakarta, saya menetapkan Jakarta. Itu nanti ada ya dalam pembahasan musharraf. Contohnya. Nah, orangnya disebut musyrik. Orangnya disebut musyrik. Nah, nanti kalau Anda katakan nggak boleh musyrik ya, itu menunjuk pada orang. Jadi ini rumusnya gini. Rumus kalau ada 4 huruf, 1 2 3 4 menunjuk kepada orang gampang, depannya mim saja. Kalau depannya mim pasti orang. Kalau huruf dasarnya 4. Ya, rumus cepatnya MUI. Ya, MUI, MUI. M mim, harokatnya dhammah, kan? Dhammah, kemudian huruf sebelum akhir i. Ya, MUI. Ya, contoh misalnya aslama. Aslama itu orang Islam. Aslama, orangnya muslim. Ya, tinggal tambah depannya M, ya, harokatnya dhammah. Huruf sebelum akhir jadikan i, muslim. Ahsana, muhsin. Akrama mukrim. Kalau sudah mu pasti orang. Jadi kalau Anda mengatakan jangan musyrik, itu menunjuk pada orangnya. Kalau perbuatannya jangan syirik. Ya, pekerjaan utamanya asyraka. Nah, naddun itu sama dengan syirik. Kalau sama dengan syirik, kenapa tidak mengatakan misalnya fala taj'alu lillahi syuraka? Tapi andad. Kenapa yang disebutkan andad? Ini saya mau kaji sampai bagaimana mu'jizat Al-Qur'an dari segi diksinya yang sangat sempurna. Teman-teman sekalian, kalau kita bicara syirik begini, syirkun itu menduakan atau lebih pada satu objek dengan konteks yang umum, luas sifatnya. Kalau kita kaitkan kepada Allah misalnya, Allah Subhanahu wa taala, jangan syirik kepada Allah, jangan syirik kepada Allah. Ya, artinya apa? Jangan menyekutukan, menduakan atau lebih terhadap segala hal yang terkait dengan Allah. Bukan hanya dalam penyembahannya saja. Ya, misal nyembah selain Allah atau nyembah Allah tapi nyembah yang lain juga, ya. Itu masuk dalam kategori ini. Kemudian dalam nikmat misalnya, ya, mensyukuri kepada Allah tapi juga kepada yang lain-lain dipakai misalnya, ya. Mohon maaf, tiba-tiba taruhlah misalnya ada perilaku-perilaku yang menyimpang lah, ya, datang misalnya ke batu, ngasih makanan ke batu gitu kan. Oh, saya dapat proyeknya di sini nih karena proyeknya bagus misalnya. Oh, ini udah potong aja sapi di sini, kemudian langsung kubur di sini sebagai syukur kepada lahan ini misalnya dan sebagainya. Dan seterusnya misalnya. Ini sesuatu yang menyimpang kalau diniatkan untuk memberikan gambaran syukur tertentu dalam konteks bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini disebut dengan syirik juga. Hati-hati. Atau misalnya kekuatan nih. Kita yakin Allah yang Tuhan, tapi kadang-kadang misalnya ada orang-orang yang wah dengan keris ini bisa mendatangkan uang tertentu. Ya, bisa menggandakan uang. Ini kalau misalnya rambutnya digondrongin, ini bisa mendatangkan uang banyak misal gitu ya. Nah, itu harus hati-hati juga. Jadi kepercayaan-kepercayaan demikian mendatangkan benda-benda tertentu dan sebagainya ini masuk dalam kategori ini. Ya. Ya, sama dalam konteks misalnya mengatakan maaf, ini larangan ini, ya larangan bukan hanya tegas melarang jangan menyembah selain Allah, tapi juga awas Anda menyembah Allah tapi mengakui ada yang lain selain Allah, itu sama juga. Awas, hati-hati. Makanya saya sering tegaskan, kalimat ini berbahaya. Kalimat ini semua agama sama. Ini sangat bahaya. Menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Itu kalimat ini, jebakannya lebih daripada Batman deh. Itu lebih daripada Batman, ini sangat berbahaya. Ya, ini sangat berbahaya karena ada jebakan syirik di dalamnya. Jebakan yang sangat kita harus mesti jauhi. Ya, mesti jauhi. Nah, kalau disebutkan syirik, ini
luas, holistik, umum sifatnya. Segala yang bertentangan dengan sifat-sifat ketuhanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sebutkan nadun, ini umumnya konteksnya terkait dengan ubudiyah kita kepada Allah, penyembahan kita. Aspek ubudiyah. Nah, aspek penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini luas sifatnya, bisa terkait dengan sifat, bisa uluhiyah, bisa rububiyah, bisa macam-macam. Tapi kalau ini nadun, ini spesifik pada asalnya hanya menunjuk pada aspek penyembahan pada asalnya. Ya, kalau ada karinah atau hubungan-hubungan yang lain yang meluaskan maknanya baru kita lihat konteksnya. Nah, kenapa di sini Allah menyebutkan nadun bukan syuraka? Karena ingin mengaitkan dengan konteks yang sebelum ayat ini, yaitu ayat 21-nya. Ya ayyuhan nasu budu. Tuh, bukankah perintah di ayat 21 itu untuk ibadah? Ya, untuk penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, karena yang dimintakan ibadah, konteks bicara sedang ibadah, konteks pembicaraan sedang ibadah. Hei, yang kalian sembah itu harus Allah. Nih, untuk membuktikan Allah itu Tuhan yang layak disembah, Allah buktikan lewat penciptaan dirimu, lewat langit, lewat bumi, ya, lewat segala hal yang terjadi di semesta dan sebagainya. Konteksnya kalau kamu sudah tahu antum ta'lamun, engkau sudah tahu Tuhannya Allah, maka jangan sembah Tuhan lain selain Allah. Atau engkau duakan Allah dalam penyembahan. Engkau akui Allah Tuhan, tapi engkau mengakui yang lain juga. Engkau selingkuh. Gitu kan? Gak boleh. Ya, selingkuh dalam dunia sih nggak boleh, apalagi selingkuh tauhid. Tuh, jadi status selingkuh tauhid. Hati-hati, ya. Jadi selingkuh ke dunia aja nggak boleh, apalagi selingkuh dalam konteks tauhid, dan itu sangat dikecam, sangat dilarang. Ya, jadi kalau engkau sudah tahu Tuhanmu itu Allah, jangan menduakannya, apalagi mentigakannya, apalagi seterusnya. Ya, jadi teman-teman sekalian, ini poinnya. Kenapa di sini Allah menampilkan tegas dengan kalimat Anda, jamak dari kata nadun untuk mengaitkan dengan konteks peribadatan yang disampaikan di ayat ke-21-nya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena konteksnya sedang ubudu, nyembah. Ya, ubudu, maka kita katakan saya menyembahmu ya Allah, saya menyembahmu a'bud. Kami semua kita ya Allah semua menyembahmu, na'bud. Maka kita katakan setiap kali salat iyyaka na'budu. Untuk menegaskan ini. Makanya ini ajaib, aneh bin ajaib. Atau ajaib binti aneh. Ya, kalau ada orang yang salat tiap hari mengatakan iyyaka na'bud. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, kepadamu. Habis salat ceramah, semua agama sama. Itu kurang sehat, Joni. Tuh, kan baru salat. Ini salat Anda katakan ya subuh 2 kali, zuhur 4 kali, asar 4 kali, maghrib 3 kali, isya 4 kali. Belum dengan sunnahnya. Di setiap sholat itu pasti ada Al-Fatihah. Setiap baca Al-Fatihah Anda katakan iyyaka na'bud. Hanya engkau, bahkan pakai iyyaka. Iyyakanya dikedepanin lil ikhtisas untuk mengkhususkan dan menepikan yang lain. Ya, kalau iyyakanya dikebelakangkan, na'budu iyyaka, bisa ada kalimat wa ghairaka. Tapi ketika dikedepankan di ilmu balaghah taqdim, itu namanya lil ikhtisas, cepi. Lil ikhtisas, untuk mengkhususkan. Jadi kalau Anda katakan hanya engkau ya Allah, maka selain Allah nggak boleh disamakan. Ya, nggak boleh dipersekutukan, nggak boleh dihadirkan. Nah, ini keyakinan kita sebagai muslim. Adapun keyakinan-keyakinan yang lain, kita menghormati mereka. Masing-masing punya konsekuensinya. Tapi kalau Anda ingin belajar dari keislaman, begini kami. Kalau nggak sepakat, kita diskusi. Ya, bukan bikin bom panci, bom open, bom macam-macam, atau bikin wacana-wacana yang nggak bagus, tulisan-tulisan jelek, nggak seperti itu. Jangan biasakan kita diskusi. Ya, dan setelah itu kembali lakum dinukum waliyadin. Semua kembali kepada apa yang dia yakini, tapi punya konsekuensi ketika berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan demikian. Kalau seperti itu kan nyaman hidup kan? Ya. Nah, ini teman-teman sekalian, ini gambarannya. Jadi karena konteksnya penyembahan, peribadatan, maka diksi yang disampaikan oleh Allah menggunakan kalimat nadun. Jamaknya apa? Jamaknya andad. Jamaknya andad. Kalau kita menggunakan konteksnya umum, segala hal, ya, segala hal, baik peribadatan, baik misalnya aspek yang uluhiyah, ketauhidan, baik asma wa sifat, hal-hal yang disandang oleh Allah, rububiyah, segala hal yang terkait di alam dari aspek perawatan, jangan sekutukan Allah di aspek semua itu, maka gunakan kalimat syirkun. Ya, syirkun. Nah, kalimat syirkun ini, kalau ada orang yang sengaja ingin menjadikan perbuatan ini, ya, melekat pada dirinya, sehingga dia menduakan Allah, mengakui yang lain selain Allah, maka gunakan kata ini, asyraka yusyriku. Orang yang disebut apa? Musyrik. Ya, asyraka yusyriku. Maka di sini tegas Allah katakan, misal di Quran surah keempat An-Nisa, Quran surah 4 ayat 48. Ya. Orang yang sengaja melakukan perbuatan syirik ini, syirik yang asyraka yusyrik kemudian menjadi musyrik, maka ini potensinya Allahu Akbar sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya sampai Allah katakan innallaha, pakai inna. Tuh.
La yaghfiru ay yushraka bi, asyraka yusyriku ay yushraka bi. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Allahu akbar. Hati-hati. Inna harfu taukidin wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khabar mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Inna itu harfu nasbin wa taukid, huruf nasab ya. Kemudian taukid aja udah kuat, huruf penguat. Nasab itu kalau di nahwu itu harakat fathah yang menjadikan kalimat setelahnya berharakat fathah. Tapi kalau kita bahas di fikih lughahnya, nasab itu kalau kita katakan orang Arab begini, nasabar rajulu asahu fil ardi. Nasabar rajulu, orang Arab seorang lelaki menancapkan tongkatnya, ya kan, di tanah dengan kuat. Jadi kalau menancapkan sesuatu dengan kuat dan dia tidak goyang lagi, itu nasab namanya, nasaba. Ya. Jadi kalau kita buka fathahnya di fikih lughah, fathah itu membuka. Saya buka, saya tegaskan kepada kalian, saya buka ini ya, saya tegaskan kepada kalian, kata Allah, tancapkan ini dalam jiwa kalian. Jangan goyah sedikit pun. Innallaha, sungguh Allah itu. Awas, hati-hati. Ya, hati-hati. La yaghfiru, tidak akan mengampuni, ayyushraka bihi, dosa orang-orang yang sengaja berbuat syirik kepadanya. Ya, sengaja menyekutukannya, sengaja menuhankan Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sengaja menyembah selain Allah, ada yang juga menuhankan Allah tapi menyembah yang lain juga. Ya, tadi karena konteksnya menggunakan syirik bukan nadun, awas, hati-hati. Maka menggunakan benda-benda, meyakini ada kekuatan di benda itu, sehingga mencari itu selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, datang ke pohon besar, ya, kemudian mengatakan, "Tolong Mbah pohon, kasih saya ini, kasih saya itu." Kata pohonnya, "Saya juga haus." Sebagainya. Jadi datang nyari keris tertentu, nyari ini, nyari itu, jadi benda-benda, golok, ya, macam-macam dan seterusnya. Nah, itu hati-hati. Ada potensi yang salah di situ dan muaranya berbahaya. Ya, sekarang Ustadz, kenapa sih sampai begitu dahsyat gitu kan hukuman yang Allah sediakan dan ancaman yang Allah tegaskan pada perilaku syirik ini? Saya kasih gambaran gini aja dah, yang paling gampangnya. Ada A dengan B, Joni dan Cepi misalnya. Ya, Joni ini dapat modal dari Cepi. Ya, Cepi ngasih modal, kasih macam-macam bantuan dan sebagainya, banyaklah dia berikan, kan? Tiba-tiba kemudian teman-teman sekalian, ketika Joni berusaha ini, dia dapat sukses dan sebagainya. Dia nggak mengakui Cepi. Dia tepikan ya, dia acuhkan Cepi, dia macam-macam. Bahkan dia nggak ngakuin bahwa modal si Joni dari Cepi. Ya, yang diberi selamat Suneo. Misal, kata Joni, "Terima kasih Suneo ya, udah ngasih bantuan ke saya begini-begini." Padahal yang ngasih Cepi. Pertanyaan saya, bagaimana perasaan Cepi terhadap Joni? Tuh, pasti marah kan? Sekarang Anda sudah yakin, sudah paham, logika Anda bisa menangkap. Itu dunia kemanusiaan. Sekarang bagaimana Allah yang memberikan segalanya kepada Anda? Menciptakan Anda, memaafkan Anda kalau salah, mengampuni Anda, menyembuhkan kalau sakit, diberi semua, napas gratis. Ya, coba kalau dijadikan Allah bayar atau setiap kali napas, kok rasa? Saya mau hemat aja, 1 menit gak napas, kemudian seterusnya napas lagi. Coba Anda bayangkan, kebayang nggak? Napas kasih gratis, sehat diberikan, nyaman diberikan, segala kehidupan. Dengan semua pemberian itu, Anda nggak mengakui Allah sebagai Tuhan. Dan Anda selingkuh tauhid, Anda menyembah selain Allah. Ya, pantas Allah wajar marah di situ. Pantas Allah marah, wajar Allah mengancam. Kenapa nggak diakuin? Ya, terus Anda balik kepada Allah, nggak mengakui Allah sebagai Tuhan. Dan Anda berani pulang kepada Allah. Makanya orang-orang bermasalah tauhid ini ketika akan pulang, akan meninggal, takut pulang dia. Takut pulang. Ada yang takut, ada yang begini, ada yang teriak, ada yang macam-macam dan sebagainya, dan seterusnya lah gitu. Nah, ini kondisinya gitu ya. Ada orang-orang yang kemudian tega menepikan pengakuannya kepada Allah, bahkan menyembah selain Allah, menyekutukan yang itu pun dicipta juga oleh Allah. Yang ngasih Allah, yang memberi Allah, yang mengampuni Allah, menyehatkan Allah, yang disembah selain Allah. Yang dahsyat, nggak ngaku Allah sebagai Tuhan. Maka wajar di sini Tuhan murka. Ya, karena itu disebutkan faqad iftara itsman 'azima. Maka ini satu dosa yang sangat dahsyat. Karena itu pelajaran pertama yang orang tua berikan kepada anaknya saat dia sebelum tumbuh dewasa, mengingatkan dan menjauhkan benda-benda atau keadaan-keadaan, tayangan-tayangan dan sebagainya, membuat mereka menjauh dari Allah. Makanya hati-hati. Ya, ini hikmah pelajarannya. Misalnya nanti kalau kita sampai ya, semoga Allah berikan kekuatan kita sampai ngaji, nanti di surah 31 Luqman, di ayat ke-13 itu ada pendidikan besar ya. Nanti kalau kita ngaji tentang keluarga, salah satunya nanti ada masuk surat Luqman, surat Yusuf dan sebagainya. Di surat Luqman ayat 13 jelas. Ya, diajarkan oleh Allah bagaimana prinsip tauhid ditanamkan dengan bahasa Luqman kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Ya bunayya. Ya bunayya itu kan panggilan sayang. Anak-anak yang di dasar ya. Dia menjelang kemudian akan jadi beraktivitas. Itu masih bunay. Masih belum menjelang ke baligh. Akan mendekat kepada baligh. Jadi kalau bunay itu panggilan sayang.
Ya, dari tasghir, dari kata bani. Anak, kalau kita panggil dengan sayang, itu gunakan bentuk tasghir. Fu'ail, jadi bunai, anakku sayang. Ya, tapi nggak harus panggil bunai. Anda bisa sesuai dengan bahasa Anda, ya, keseharian. Apa yang kira-kira menjadikan sayang kepada anak. Itu contoh di Quran itu. Ya, jangan misalnya anak kecil belum balik, misalnya Anda kasih nama dia misalnya Mohsin, lalu Anda panggil Bunai sini, anak-anak akan berkata, aku kan namanya Ucin, bukan Bunai, gitu kan? Nah, jadi apa namanya, mesti paham di sini, nggak harus kita panggil Bunai, misalnya panggil sayang, ya, ganteng, cantik, ya, anak papa yang baik, anak mama yang salehah dan sebagainya. Itu kalimat-kalimat itu, ya. La tusyrik billah, jangan syirik kepada Allah. Nah, kalimat ini ketika disampaikan itu harus diberikan juga gambaran-gambaran media kehidupannya. Ya, jadi ketika Anda menyampaikan dengan lisan, maka harus juga kemudian Anda mengondisikan sekitaran, jangan sampai dia mendapatkan pengaruh lingkungan sekitaran dia beraktivitas, justru yang mendekatkan kepada itu. Maka terjadi kontradiktif di sini. Ya, di kalimat ini berupa nasihat. Dia akan bertanya musyrik itu apa, gitu kan? Maka Anda bisa jelaskan dan cek pelajaran-pelajaran dia. Pelajaran yang dia dapatkan dengan penglihatan. Misal sekarang ada acara-acara TV dan sebagainya. Sekarang mulai kreatif, ada kreativitas yang di dalamnya ada racun syirik, hati-hati. Ada racun syirik. Ya, dan itu nggak terasa. Ya, nggak terasa. Ya, apa namanya? Kadang-kadang terlihat seperti madu acara, misalnya mau kartun, mau macam-macam, tapi ada langkah-langkah yang terlihat di situ. Misalnya ada penyembahan selain kepada Allah, ada macam-macam dan sebagainya. Itu mesti hati-hati. Sekarang tayangan terbuka semua. Ya, kelihatan seperti madu, tapi isinya racun. Hati-hati Bu ya, hati-hati karena ibu banyak di rumah gitu. Ya, terlihat seperti madu padahal racun, dan dua-duanya sangat berbahaya. Coba ibu deh pilih, mau di madu apa di racun? Ya, ini maaf ya, ini dalam konteks ini hati-hati, ini bahaya gitu ya, hati-hati, ini bahaya, jangan berpikir ke yang lain-lain. Jadi itu diajarkan dari sejak kecil, tanamkan, sebab kalau dari kecil dia kuat, maka dewasanya dia akan insya Allah bisa terjaga dari sifat-sifat yang demikian. Ini syirik. Ya, jadi nggak akan diampuni. Inna syirka la dzulmun adzim. Sungguh syirik itu satu dosa yang sangat besar. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi harusnya menyembah Allah malah menduakan dan sebagainya. Nah, kalimat di sini menggunakan la. Jadi ada lan, ada lam, ada la, itu beda. Kalau sudah lan itu never. Never. Ya, sulit, peluang kecil, nggak akan pernah gitu ya, nggak akan pernah lan. Tapi kalau la itu masih ada harapan. Nah, kenapa di sini menggunakan kata la? Untuk memberikan jeda batas sampai kehidupan dia berakhir, sampai nyawa di kerongkongan. Artinya kalau ada yang pernah berbuat syirik dan sebagainya, kan, menyekutukan Allah dengan macam-macam, segera taubat. Sebelum nyawa sampai ke kerongkongan, batasnya di situ. Kalau nyawa sampai kerongkongan, sudah nggak ada lagi kemudian kesempatan taubat di situ. Selesai. Maka nggak terampuni dosanya. Anda kerjain apa aja percuma. Maaf, haji misalnya setiap tahun haji, umrah misalnya setiap bulan umrah dan sebagainya, tiba-tiba syirik, nggak taubat, meninggal, nggak ada faedahnya. Udah, syirik itu menutup semua amal-amal yang lain. Ya, kecuali Anda taubat. Ya, banyak orang-orang di jahiliyah kan syirik itu. Ya, sebelum datang Islam menuhankan yang lain, macam-macam, bahkan memusuhi Nabi, dan mereka taubat. Taubatan nasuha, ya, hasuna islamuhum, jadi baik keislaman mereka, beribadah dengan Allah baik, ya, kepada Allah, ibadah kepada Allah baik, dan sebagainya. Sehingga merubah perilaku mereka, diampuni dosa-dosanya, bertambah pahalanya, bahkan di antara mereka ada yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Ya, semoga Allah memberikan kesempatan yang sama kepada kita dengan mujahadah kita tentunya. Ya, maka di sini ketika Allah tutup di ayat 22 ini dengan kalimat fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka kalau sudah tahu Allah Tuhan, sudah paham dan sebagainya, maka jangan sekali-kali ya Anda menjadikan ada tuhan-tuhan lain ya dalam konteks menyembahnya, Anda sembahkan dan sebagainya selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan toleransi terbaik itu menghargai orang lain, tapi jangan ikut-ikutan. Makanya hanya di Islam indah sekali, lakum dinukum waliyadin. Sudah saling menghormati. Ya, bahkan di Islam tuh ada anjuran, lihat ya, di Al-Quran, di hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dilarang menghancurkan rumah ibadah orang lain. Makanya saya yakin sekali, yang tiba-tiba datang mau ke gereja, ya, bawa bom dan sebagainya, itu jauh itu, udah jauh itu. Ya, udah jauh bagi saya tuh nggak mungkin orang Islam bisa seperti itu. Karena tahu ajarannya, jangan merusak. Ya, yang tadi aja lah, bohong aja nggak boleh, gosip aja nggak boleh. Ini mau ngebom Joni, ya itu kan pasti ada sesuatu yang salah. Ya, dia belajar dari mana? Itu nantilah satu bahas kita satu waktu kita coba tema ini kita gali ya lebih dalam, terus kita berikan rekomendasi. Kalau perlu diteliti tuh, ya harusnya kepolisian meneliti ini orang ini interaksi sama siapa ya sebelumnya, sehari kemudian sama siapa sebelumnya, 2 hari sebelumnya sama siapa dia ketemu, kan bisa dilacak semua. Ya, dia berkorespondensi dengan siapa, cari itu otaknya, dalangnya siapa. Ya, milenial bisa bikin bom dari mana tuh, dan sebagainya. Itu luar biasa gitu. Cari semua ini akan didapatkan dan ujung-ujung nggak ada kaitan dengan agama. Ya, kalaupun ada pemahaman-pemahaman menyimpang dan sengaja dikaitkan dengan agama, patut dicurigai. Ya, dan sekarang kan yang paling menarik begini, teror itu kan segala yang mengancam. Ya, teror itu segala yang membuat keresahan.
Teror segala yang membuat ketakutan gitu ya. Kenapa dibatasi dengan konteks keagamaan saja? Padahal banyak konteks-konteks lain, itu kan yang tidak membawa nama agama, tapi dilakukan oleh penganut agama, tapi nggak pernah disebut misalnya agamanya. Itu jadi persoalan juga. Ya makanya harus ada batasan, definisi yang jelas dulu. Terorisme itu apa? Teror itu apa? Batasi dulu. Ya kalau sudah ada batasannya, maka semua perbuatan yang terindikasikan masuk dalam definisi itu sebut teroris. Ya kan? Nah, ini persoalan gitu. Ya, makanya seringkali dikait-kaitin jadi menarik. Kenapa dikait-kaitan, kan? Terus karena ini pemahaman agamanya salah. Terus kalau pemahamannya salah, apakah agamanya ikut disalahkan? Ya kan? Jadi kita nggak harus pisahkan antara pemahaman dengan esensinya, dengan ajarannya. Ya, kalau ada orang menilai misalnya masuk satu kampus nih, terus dia salah memahami kampus, apa kampusnya ikutan salah? Kan tidak. Ya, jangankan pemahaman, perilaku saja. Misal, ada orang korupsi nih, banyak nih. Kalau ditelusuri, ini alumni nih, kampus A, kampus B, kampus C. Apakah kita akan mengatakan ketika dia korupsi, kampusnya ikut dibawa-bawa? Kan tidak. Jadi cara berpikirnya ini yang keliru gitu kan. Nah, maka saya kira kembali ke sini teman-teman sekalian, bahwa belajar Al-Quran dengan benar, belajar memahami dengan baik, bahkan mengamalkan isinya akan membuat kita lebih cerdas. Satu ini. Yang kedua, membuat kedekatan kita dengan Allah meningkat. Yang ketiga, outputnya adalah kebaikan-kebaikan. Ya, Al-Quran menawarkan kecerdasan kok. Silahkan lihat beberapa ayat-ayat misalnya yang kita bisa baca dan sebagainya. Sangat indah. Rasionalitasnya dikaji, perbandingannya, toleransinya, macam-macam. Toleransi itu indah sekali di Quran tuh. Hormati orang lain. Ya, mereka memiliki keyakinan, ya silahkan saja. Tapi kamu silahkan dakwahi dengan cara yang lembut. Kalau tanya dijawab, tapi jangan pernah paksa orang. Cuman di Al-Quran ada ayat la ikraha fid din, gak boleh paksa orang dalam konteks keberagamaan. Lakum dinukum waliyadin. Kalau memang tidak menerima Islam, yaitu pilihan kamu. Silahkan kamu jalani apa yang kamu yakini. Pada akhirnya kita kembali kepada Allah, masing-masing bertanggung jawab. Tugas saya hanya memberikan dakwah, memberikan informasi dan sebagainya. Indah sekali. Ya, itu di antara hal yang mungkin kita bisa dapatkan dari ayat-ayat yang kita kaji. Maka ayat ini memberikan penguatan akidah kepada kita semua, ya, pemantapan tauhid pada diri kita. Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah. Fafirru ilallah inni lakum nadhirum mubin. Maka kembali cepat kepada Allah. Saya hanya mengingatkan saja. Ya, hanya menerangkan dengan keterangan yang jelas, yang nyata, supaya kita kembali menuhankan Allah Subhanahu wa taala sebelum maut menjemput kita. Kalau sudah maut datang, nggak ada lagi jeda, nggak ada tenggang waktu lagi. Ya, nggak ada tenggang waktu, nggak ada tenggang rasa, nggak ada macam-macam, sudah tidak ada jedanya. Semua akan ditentukan muaranya berdasarkan amalan kita. Ya, jadi demikian teman-teman sekalian yang kita bahas. Insya Allah beberapa kesempatan kita bisa urai. Saya ingin sampaikan beberapa informasi yang sangat penting sebelum kita menutup ta'lim kita pada malam hari ini. Bahwa ingat ya teman-teman sekalian, saya mengingatkan diri saya pribadi, juga kita semua, bahwa sekarang sudah sampai pada tanggal 19 Sya'ban. Ya, 1442 Hijrah. Artinya cuma dalam hitungan hari lagi ya akan masuk Ramadan. Kalau sekarang Sya'bannya 30, ya tinggal 11 hari lagi. Ya, sudah masuk Ramadan. Jadi nanti insya Allah sudah hitungan hari. Karena itu kita perlu persiapan. Bahkan ta'lim pun insya Allah akan ada penyesuaian. Ya, pekan depan edisi Aqsa itu akan spesial membahas kurikulum Ramadan. Karena memang fitrahnya harusnya begitu. Jadi Ramadan ini bulan ibadah sebetulnya. Ya, bulan amalan. Sebetulnya bukan bulan belajar lagi gitu. Nah, cuma tradisinya agak berbeda ya. Tradisi di kita agak berbeda. Justru Ramadan tuh ngaji belajar gitu. Kalau banyak belajar kapan ibadahnya? Ya. Jadi bukan cuman maaf nih sahur nunggu buka gitu. Terus ngisi itu dengan ta'lim dengan apa tidak? Tidak salah, nggak apa-apa gitu kan, nggak ada masalah. Cuma yang paling penting dikejarnya itu adalah ibadahnya. Saya juga kadang berikan masukan misalnya kultum jeda antara Isya ke Tarawih dan sebagainya. Kadang-kadang ada yang menarik gitu. Kultumnya lebih panjang daripada sholatnya. Sehingga yang tadinya kuliah 7 menit jadi kuliah misalnya 17 menit. Yang paling parah kuliah terserah antum gitu kan. Ada yang 45 menit hampir 1 jam, tarawihnya cuma 10 menit 15 menit. Allahu Akbar, selesai gitu kan. Nah, ini ada sesuatu yang penting untuk kita pelajari sebelum Ramadan. Bagaimana Nabi membimbing kita belajar, menyiapkan, nanti setelah Ramadan tiba tinggal mengisi beramal saja. Nanti insya Allah di Aqsa yang pekan yang akan datang, kalau Allah berikan kesempatan kita masih ada waktu untuk belajar, kita akan pelajari rangkuman kurikulum Ramadan insya Allah. Nah, kemudian untuk menjelang ke Ramadan juga saya akan siapkan yang spesial untuk tahun ini. Jadi pertama gini, ini ada buku catatan penuntut ilmu spesial Ramadan. Nah, yang spesial Ramadan ini pertama ada yang standar berisi bagaimana cara menuntut ilmu, ini yang paling dasar dulu ya. Ini tentunya dalam lembar kepemilikan macam-macam. Nah, ini ada tentang bagaimana keutamaan menuntut ilmu, cara menuntut ilmu sehingga kita bisa benar caranya. Setelah itu nanti ada menu Ramadan, menunya setiap hari satu. Ya, nanti ada kajian aku suka ya. Ayo kultum sejenak untuk berbuka. Kemarin kan sudah kita mulai di tahun yang lalu. Nah, nanti teman-teman sekalian di setiap hari ini nanti ada kultum kan. Teman-teman bisa scan aja barcode-nya. Sini ya. Nah, ini nanti ada bisa dirujuk kepada yang tahun lalu. Kalau ingin teman-teman lihat lagi bisa kita arahkan karena sistem ini nanti akan disesuaikan.
Jadi kalau teman-teman dapatkan di hari-hari ini, nanti akan dirujuk ke tahun lalu sebagai persiapan. Ini barcode hari pertama seri 1 sampai ke 30. Ya, sampai bagian terakhir. Nanti Ramadan yang sekarang pun insya Allah beberapa episode saya akan sesuaikan. Jadi nanti teman-teman akan belajar yang baru. Nanti saya infokan. Ya, pas kurikulum pekan depan saya infokan. Karena saya menyiapkan sebuah sistem juga aplikasi yang nanti akan menyiapkan spesial. Belajar khusus spesifik. Sehingga nanti dari pelajaran ini teman-teman bisa review dan juga bisa catat di sini. Ya, ini mohon maaf ya, ini catatan taklim. Bukan kredit-kredit agunan motor macam-macam atau misalnya utang. Tolong jangan dicampur urusan dunia. Mohon ya, mohon. Jadi ini untuk bekal akhirat saja, ya kalau bisa bekal akhirat, jangan disobek-sobek untuk urusan yang nggak penting. Ya misal ini ringkasan, taklimnya apa, nanti ada seri kedua, seri ketiga dan sebagainya. Setiap seri ada barcode-nya. Jadi nanti kalau Anda dapatkan sebelum Ramadan, Anda bisa belajar dari serial Aku Suka yang kemarin. Nanti ketika Anda sudah sampai Ramadan, ini barcode-nya akan menyesuaikan dengan tema-tema yang kita bahas. Jadi kita buat sistem demikian tidak baku. Ya kemudian untuk isian bacaannya, ini saya siapkan yang makna ayat puasa. Ini insya Allah teman-teman sekalian, ini saya termasuk buku yang paling dalam saya kaji. Ya, ini membahas tentang makna-makna ayat puasa dari Al-Baqarah 183 sampai 187, tapi saya uraikan dari setiap hurufnya. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu, ya-nya kemana, ayyuha kemana, kemudian amanu apa kaitan dengan puasa apa, hukum orang puasa apa, yang boleh rukhsah bagaimana, syarat puasa seperti apa. Saya kasih pembuka di sini. Termasuk di sini ada kurikulum Ramadan yang saya sampaikan. Ya, kurikulum Ramadan Nabi di sini ada. Kemudian juga ada beberapa syarat-syarat, syarat wajib, syarat-syarat, banyak pertanyaan-pertanyaan yang terjawab di sini. Ya, cara menentukan awal puasa sampai ke ujungnya, sampai ke akhirnya. Di sini nanti Anda temukan banyak hal terkait dengan puasa. Nah, jadi nanti kalau Anda bisa belajar catatan, bisa ngisi hari-hari dengan bacaan untuk memaksimalkan, atau sebelum Ramadan Anda sudah maksimalkan, sehingga Ramadan bisa nggak banyak pertanyaan lagi. Jadi jangan tanyakan pertanyaan berulang setiap tahun. Ya, berapakah jumlah tarawih yang benar? Apakah 11 rakaat? 11 itu 443 atau 22 ujungnya 1? Apakah 22 ujungnya 3? Apakah 21 rakaat atau 23? Pepeo. Mengulang pertanyaan yang sama setiap tahun. Ya, jadi Anda tinggal nanti lihat aja di sinilah. Ini sudah ada insyaallah. Kemudian teman-teman sekalian ada juga program spesial untuk menghafal Quran. Nah, kalau ini sebetulnya ini hanya pelengkap saja. Pelengkap itu maksudnya begini. Yang utama yang kita ingin sampaikan ini, karena ini sudah kita cetak juga, kita bagikan ini gratis. Ya, bagi teman-teman yang pengen juga terpisah, ini sudah ada kami siapkan. Seperti sering saya infokan. Jadi nanti kita ada program spesial untuk Ramadan 30 hari, penguatan hafalan Quran bagi penghafal yang pengen. Makanya begini, kalau ini belum dapat teman-teman sekalian, ini kami satukan nih, satu paket begini di Waha Corner. Ya mungkin teman-teman nanti infak ya untuk cetak untuk bantu lagi, karena dari situ kan kita kembangkan lagi ya, dari infak itu nanti kita bisa buat cetak lagi yang berikutnya ya, bisa nanti kita bantukan ke operasional untuk ada yang pesantren untuk macam-macam gitu. Insya Allah banyak bermanfaat di sini. Jadi nanti ini ada infak untuk 2 buku ini dan disertakan ini bagi yang belum punya nanti akan dipaketkan seperti ini. Jadi Anda dapat 5. Nah yang ini nanti khusus untuk menghafal Qurannya. Nah kalau nanti qadarullah Ustaz saya sudah punya pengen 2 aja, boleh silakan 2 aja, tinggal disampaikan ke admin. Tapi kalau kelima tiba-tiba ada 5 ya sedekahkan pada orang lain yang ini ya, nanti supaya orang juga dapat kesempatannya untuk menghafal bersama dengan kita. Dan saya siapkan juga nanti insya Allah akan kita cetak lagi yang ini terutama terus ya, kita akan coba bagikan lagi sehingga target kita untuk tiap tahun memperbanyak ahli Quran insya Allah bisa tercapai. Jadi kalaupun ya Allah misalnya berkehendak saya bisa kembali kepada Allah, bisa meninggal lebih dulu misalnya, itu bisa terjadi kan, atau misalnya Anda duluan saya belakangan bisa terjadi, atau dibalik Anda belakangan misalnya ya saya belakangan Anda duluan bisa juga gitu kan. Tapi yang penting ini kan bisa terus ada ya, terus dicetak dan taklim-taklimnya bisa terus berjalan, dan kita menyiapkan mudah-mudahan ada waktu yang Allah berikan kepada kita untuk bisa menjadi ahli Quran sebelum berpulang. Nanti ini semua bisa Anda dapatkan di Waha Corner ke aplikasi ya. Aplikasi masuk Wah Corner yang warna merah itu dia ada tulisan gitu kan. Dan tolong nih pemburu konten jangan ambil logo sembarangan gitu ya. Ini ada pemburu konten nih IG-nya ngambil itu, ngambil ini. Saya nggak ada kaitan ya. Apalagi yang jualan-jualan tuh gitu kan. Udah alamatnya nggak jelas, kita kirimin surat nyari alamat juga nggak ketemu dan sebagainya. Saya cuma mengingatkan ya, takut Anda berbuat maksiat nggak sempat taubat gitu kan. Nggak ada hubungan nanti tiba-tiba meninggal jadi repot gitu kan. Nah jadi ke Wah Corner nanti ada di situ termasuk info-info yang mungkin teman-teman bisa dapatkan ya. Di situ juga nanti ada hal-hal terkait yang bisa Anda baca, bisa Anda lakukan. Itu satu. Yang kedua, pada teman-teman keluarga besar STWH, Sekolah Terbuka Usahakan Al-Quran Hafal, ini momennya. Ini momentumnya. Cuman setahun sekali datang. Setahun sekali. Jadi saya mohon kepada teman-teman semua, siapkan diri dengan baik. Ya, ini adalah momentum yang sangat dahsyat Ramadan ini. Kalau kita kehilangan itu semua, ya, dan kita nggak manfaatkan, maka sulit lagi menemukannya. Karena belum tentu datang Ramadan berikutnya untuk kita. Ya, karena itu mari kita siapkan mental kita, diri kita untuk memanfaatkan, karena Ramadan itu bulan penuh kemuliaan terkait dengan Al-Quran. Di sini Al-Quran akan menjadi mudah, di sini Al-Quran akan menjadi nyaman dihafalkan, di sini semangat kita meningkat. Tapi perlu persiapan. Kalau persiapannya nggak ada, nggak maksimal, bahaya.
Karena itu nanti saya akan siapkan waktu khusus ya untuk para keluarga besar STWH dan pemirsa yang mau ikut ke situ silakan. Ini gratis kok daftarnya. Gratis, tinggal buka ya di aplikasi, daftar dan sebagainya, nanti Anda masuk di situ. Nanti saya siapkan waktu khusus untuk persiapan menjadi ahli Quran selama Ramadan karena nanti ada skemanya dan seterusnya ya. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian, yang ketiga, insya Allah nanti ada pengumuman di pekan depan karena saya sedang menunggu dulu ya sempurna term aplikasi dan sebagainya yang akan saya umumkan. Itu akan ada bimbingan spesial nanti di situ sehingga terkurikulumkan pelajaran-pelajaran kita. Itu yang disampaikan, saya ucapkan terima kasih dan atas support teman-teman khususnya di pembangunan pesantren. Alhamdulillah dari sepekan ke belakang sudah terkumpul 500 juta rupiah dari 7 miliar yang kita butuhkan. Ya, sekarang sedang proses pembangunan, saya sudah tunjukkan dari video-video yang disampaikan dan nanti insya Allah ada penjelasan khusus terkait dengan pesantren karena banyak yang bertanya, bahkan ada yang datang ke sini orang tua dari luar pulau ingin menitipkan dan sebagainya. Nanti kita jelaskan bahwa begini konsepsi kita, bahkan ada yang dari KB ke TK ke SD ini penyiapan. Sekarang insya Allah kita sedang ada finalisasi penyiapan lahan untuk yang tingkat ma'had, SMP, SMA. Kalau sudah selesai kita masuk ke tahap masjid dulu, nanti ini stepnya langsung naik ya. Insya Allah di tahun depan itu yang gedung untuk SD selesai, tapi sudah berjalan yang SD sudah sampai kelas 2 mau kelas 3. Dan ini memang kurikulum yang boleh jadi nggak didapatkan juga mungkin di sekolah-sekolah lain karena di sini kita memadukan ya. Jadi bagaimana kurikulum Dignas ini diisi dengan nilai-nilai Al-Quran, nilai hadis sampai juga optimalisasi di hafalannya. Ya 30 juz untuk SD dan wisudanya kita rencanakan di Mekah, di Madinah. Nanti kita teruskan konsepsi pembekalan keulamaannya sehingga nanti bisa naik ke tahap-tahap berikutnya. Sekali lagi terima kasih dan tetap membuka kepada teman-teman yang ingin berinvestasi akhirat di dalam konteks pembangunan pesantren ini ya, baik dari level-levelnya sampai dengan level ketertingginya, dan semoga itu menjadikan jariah bagi kita semua. Dan itu bukan punya saya karena itu nanti bernilai wakaf ibadah termasuk gedung ini dan sebagainya, dan Anda mesti tahu bahwa fasilitas yang melekat kepada kami itu kami sudah jadikan wakaf ya untuk berdakwah sehingga nanti bisa ada yang meneruskan. Saya pun menyiapkan kadar-kadar ulama, anak-anak kita yang belajar, kita biayai mereka pulang ya, nanti insya Allah bisa meneruskan kembali. Jadi ini terus dan jaga, mohon berdoa dan doakan saya supaya diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah berkenan mengampuni dosa-dosa dan memaafkan kesalahan kita semua. Terima kasih atas perhatian untuk malam ini. Tidak ada yang bisa saya lakukan kecuali mendoakan untuk semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin ij'alna min ahlil Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rahmatak Allahumma rahmatak Allahumma ya rahmatak. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ighfir lana dhunubana ya Allah warhamna ya Allah warham mautana warham ya Allah warham walidina warham jiwarana. Allahumma ya arhamar rahimin Allahumma ya arhamar rahimin ihdina wahdi umara'ana liyakunu udala wahdi umara'ana ya Allah wahdi umara'ana liyakunu udala wahdi umara'ana liyakunu udala wahdi ya Allah ulama'ana liyakunu mukhlisin lakaddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.